besar dalam hidup, di mana Engkaulah yang menenun kami dalam rahim ibu kami. Maka Engkau pula yang menenun perjalanan hidup kami pada tahun 2025 menuju 2026. Banyak perkara dan persoalan hidup yang kami lalui, suka dan duka, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Banyak hal yang tak berkenan di hadapan-Mu, tetapi Engkau masih sabar dengan menganugerahkan kami kebaikan. Kami sedang memulai berjalan di tahun 2026 yang mengingatkan kami agar kami lebih tekun mengajarkan firman-Mu kepada keluarga kami masing-masing. Pengajaran firman-Mu Tuhan menjadi alat tenun bagi kami, agar dalam keluarga kami Kau jadikan baik dan indah. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan memberitakan firman-Mu ketika kami duduk-duduk, makan, bahkan waktu tidur, kepada anggota keluarga kami. Melalui pemberitaan firman-Mu di keluarga kami, nama-Mu semakin kami muliakan. Amin. Kita bernyanyi. Keluaran 35 ayat 30 sampai 35 secara responsoria. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Yakni untuk membuat berbagai rancangan, supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dan Tuhan
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Kita dengarkan KOR Paropuan HKBP secara onsite. Kita bernyanyi.
Marsada marohatta martangiang mahita. Debata Jahoba amanami namarha bangsa di Banua Gicang. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus doho todi parbadia. Digok lasni roha Tuhan. Ima huriam HKBP. Tarlumobi akka inanami. Napatupahon syukuran awal tahun. Dohot seminar pemberdayaan perempuan. Nani uluhon ni pimpinan ni Huriam HKBP. Amang Sekjen, dohot kepala Departemen Koinonia, Marturia dohot Diakonia. Di bagasan hahipaso dos Tuhan saluhutna. Ima aka inanami. Narosian aka distrik Tarlumobi. Distrik Naadong di Tapan Raya. Saluhutna Tuhan. Ulau nami di bagasat tikion. Pasahaton nami do Tuhan. Asalehonomu matuhan. Haguguun. Habisuhon. Nang hapistaran nasyakko. Tarlumobi tu pengurus. Forum Komprensi Perempuan HKBP. Nani uluhon songon ketua. Ima inang Doktoranda Sandra Sidaputar. Saluhutna Tuhan alani padonganiomu dohot pangaramotiomu do. Boy dipatupa na sida Tuhan di bagasan lasni roha. Ima ibadah syukuran awal tahun dan seminar pemberdayaan perempuan HKBP. Anggiat matutu Tuhan makorhon lasni rohai sibuanon ni akka utusan nasya distrik tu akka distrik na marsada-sada. Gabi boy Tuhan akka ina ni Huriam HKBP. Gabi ina natotong mangalehon akka persiajaran dohot akka puda doh akka si paingop. Tarlumobi itongatongani keluarga. Dohot di akka perempuan na adong di distrik. Alani Tuhan. Jongjongi ma. Ulau nami di bagasan partikianon. Jala pasu-pasu Tuhan jala lehon hahipason nasyakko. Tu pimpinan ni Huriam opung eporus HKBP dohot inang. Songoni Tuhan nang amak sekjen dohot inang. Dohot akka kepala Departemen Koinonia dohot inang. Nang kepala Departemen Marturia, songoni kepala Departemen Diakonia. Naung pinilikmu doho naung ni ojakkommu, makubasi Huriam HKBP. Hodo Tuhan majuluani saluhna nasa pakubasun nasida. Asamar sangap po Tuhan itung-atungan ni Huriam HKBP. Alani iramu tinasida. Dinalaho manguluhon Huriam HKBP. Songoni Tuhan nang inanami ketua forum komprensi perempuan HKBP. Nahodo Tuhan pajong jokkon inanami ini. Jalahodo Tuhan na mangojakkon gabi perhubas nasida. Secara khusus itongatongani akka perempuan Huriam HKBP.
lehon magugu bisuk hapis taran nasyakko. Asa di bagasan hagugodo bisuk nasyakko Tuhan. Ketua nang akka pengurus. Laho makubasi akka ina parupuan di huriamon. Moliate matuhan di bagasan tikyoku pasaptami. Di bagasan hahipaso dosa luhut na Tuhan akka parupuan na Rosian distrik na adong di tapan rayaon. Madohoti ibadah syukuran awal tahun dohot seminar pemberdayaan parupuan. Alani Tuhan marsana maho di tonga-tonga ni pungan nami di bagasatikyon. Hodo Tuhan nama dongani hami dohot na mga lehon hai pasot Tuhan. Alani i pasu-pasu mahuriam hagabipi. Pasu-pasu Tuhan nang akka ina ni huriam hagabipi. Pasu-pasu nang akka pimpinan nami. Preses dohot akka paditarso do akka uluan ni huria nang sudi. Pangulan na full timer do akka parhalado ni huriam. Asa marhubas sami di bagasan haser rebon nasyako. Mauliate madiho o debata. Ala asi doho denggan ni basam. Na pasadahon doho na papungok kami. Mamestahon ulaon las ni roha. Ima siukuran awal tahun. Doho seminar pemberdayaan. Parupuan ni huriam. Narap doho ketua. Forum komprehensif parupuan hagabipi. Jongjong maho Tuhan. Di tonga-tonga nami. Upangasahok kami maho. Marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Doho todi parbadia. Amin. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madi tasaluhna.
Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di ibadah syukuran awal tahun pengurus FKP HKBP pagi ini sesuai dengan tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 5 hingga ayat 7. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kita. Secara khusus buat semua paropuan HKBP dalam perjalanan sepanjang tahun 2025. Kita harus mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaannya hingga kita bisa hadir di tempat ini dan saat ini. Ini adalah acara yang penuh dengan sukacita. Karena tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan detik akhir hidupnya di dunia ini. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan detik akhir hidup kita di dunia ini. Bisa kita sekilas melihat ke belakang tahun 2025 yang lalu. Mungkin sudah ada keluarga, mungkin sudah ada saudara kita, mungkin sudah ada teman-teman kita, dan bahkan mungkin sudah ada saudara kita, teman kita di FKP ini yang sudah mendahului kita. Oleh sebab itulah kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan di awal tahun ini, di ibadah syukuran ini. Karena Tuhan masih memberikan waktu dan kehidupan bagi kita saat ini. Waktu bukan milik kita. Nafas bukan hasil usaha kita. Itu hanyalah berkat anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu saya selalu mengingat pernah ada ditulis Opuyeporus buku. Dibuat kalau biasanya kita tahu time is grace, time is money. Tapi yang dituliskan Opung di situ time is grace. Waktu adalah anugerah. Waktu itu adalah berkat. Karena itu waktu bukan untuk kita habiskan. Tetapi waktu itu waktu menginvestasikan hal-hal yang baik, yang bernilai kekal, melalui karakter kita, melalui kebenaran, melalui perbuatan yang baik dari kita bersama. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah yang bernilai kekal itu harus kita renungkan, harus menjadi suatu landasan dalam kehidupan kita, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini menyapa kita, tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Situ ditekankan mengasihi. Kasih bukan hanya perasaan saja. Tapi di sini ditekankan mengasihi itu ada
aksi, tindakan, dan ketaatan. Ada tindakan dan ketaatan kita untuk mengasihi Allah. Lalu dikatakan dengan segenap hatimu. Kalau hati itu, ini hati kita dari sini bersumber perasaan kita, dan dari hati kita ini sampai ke pikiran kita untuk menimbang, dan ada yang ditimbang dalam pikiran kita itu dengan demikian lalu keluar dari perkataan dan tindakan kita. Artinya di situ kalau dikatakan dengan segenap hatimu, kita menempatkan segala perasaan kita, segala tindakan kita, sikap hati kita di bawah kehendak Tuhan. Lalu dikatakan dengan segenap jiwamu. Jiwa itu dekat pengertiannya dengan unsur emosi dan juga keinginan-keinginan pribadi. Kalau dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, artinya menundukkan segala emosi kita, menundukkan segala nafsu keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Lalu dikatakan dengan segenap kekuatanmu, itu 3 hal harus kita ingat. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dengan segenap kekuatanmu artinya bertindak dengan sekuat tenaga untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan dan untuk menjauhkan segala hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Itu harus kita ingat, Ibu Bapak Saudara. Kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Artinya kalau kita akumulasikan semua tadi itu, kita diajak untuk mengasihi Tuhan dengan segala kemauan kita dan ketaatan kita yang sungguh, dan dengan sikap yang konsisten, betul-betul beretikat baik, berupaya untuk melakukan perintah Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada, dan menjauhkan segala larangan Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya senang dengan tema yang diberikan untuk kita hari ini, menenun iman dalam kasih kepada Tuhan dan keluarga. Sungguh luar biasa yang membuat tema ini. Saya melihat dan belajar dari di sini ibu-ibu para penenun. Ada beberapa hal penting yang harus kita teladani dari para penenun. Yang pertama, penenun memerlukan sikap yang tekun dan sabar. Itu artinya kenang. Harus tekun dan sabar. Walau dang tekun dan sabar, tinggal dari tengah jalan. Gak akan mungkin bisa satu songket yang cantik, yang bagus, dan bahkan dibuat lagi emas-emasnya. Tidak tahenang, tidak kadigulut hamya kenaon. Kalau nggak ada ketekunan dan kesabaran, itu tidak akan mungkin terjadi. Dan pada umumnya perempuan yang menjadi penenun. Saya sudah lihat di Samosir, belum pernah saya temukan seorang laki-laki menjadi penenun. Terlebih tenunan Batak. Kalau mungkin di Jawa ada, tapi kalau tenunan ulos Batak, semua hanya perempuan. Takoto salah au, bisa kita koreksi. Apa yang mau saya katakan di situ, Ibu Bapak Saudara, secara khusus buat kita para perempuan, ternyata sifat tekun dan sabar itu sudah ada dalam kehidupan kita. Kekhususan kita para perempuan diciptakan Tuhan. Lemah lembut, tekun dan sabar, dan melahirkan. Itu kelebihan kita dari laki-laki. Walaupun memang ada juga kelebihan laki-laki kan. Di situ kita harus saling mengisi. Tekun dan sabar. Tapi yang menjadi pergumulan, baik buat ibu-ibu para penenun dan kita semua ibu yang ada di sini, dan amang inang, amang semuanya,
yang menjadi pergumulan bagi kita. Apakah kita sudah benar-benar tekun dan sabar untuk belajar dengan firman Tuhan? Apakah mungkin hanya untuk menenun ini bisa kita sabar dan tekun? Kita ingat arti dari hukum Taurat keempat itu, kita diajak untuk tekun dan gembira mempelajari firman Tuhan. Itu satu karakter yang diberikan Tuhan bagi kita. Karena itu secara khusus firman Tuhan hari ini mengajak kita para perempuan supaya tekun dan sabar untuk melakukan firman Tuhan dan bahkan untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, saya melihat dan belajar dari para penenun ini. Penenun harus mampu menjaga suasana hati. Ya. Kalau penenun agak galau gitu, atau suasana hati kurang baik, lebih baik istirahat sebentar. Itu karena kenang, lebih baik istirahat sebentar. Artinya di situ para penenun harus mampu menjaga hati. Dan kita juga diajak dalam menenun iman itu, kita harus mampu menjaga hati. Ini waktu rehat untuk kita sebentar melihat perjalanan kita FKB ini di tahun 2025, dan sekarang kita mau menjaga hati kita. Kita harus mampu menjaga hati kita dari segala kepahitan, dari segala dendam, luka hati, kemarahan, kebencian. Mungkin dalam interaksi kita satu dengan yang lain di tahun 2025, sengaja atau tidak sengaja, kita bisa melukai satu dengan yang lain. Kita bisa membuat orang benci, atau kita bisa dendam dan benci kepada orang lain. Ini waktu yang sangat indah, ibu bapak saudara. Kita rehat sebentar untuk mengevaluasi itu. Dan mari sekarang lepaskan semuanya itu. Buang semua luka hati, kemarahan, kebencian itu. Jangan simpan dalam hatimu. Lepaskan semuanya, sehingga kita bebas dari beban yang tidak perlu itu. Itu beban yang tidak perlu kan? Kepahitan, dendam itu beban yang tidak perlu, yang harus kita kikis dari hati kita, kita buang sehingga kita jernih, kita ringan untuk melangkah di tahun 2026 ini. Ingat ibu bapak saudara, dendam mengikat jiwa kita. Kebencian merampas damai sejahtera dan sukacita kita. Dan luka-luka hati itu menguras energi kita. Mari dengan ringan, jernih, dan bebas dari semuanya itu melangkah di tahun 2026 ini. Untuk melakukan itu, lepaskan pengampunan. Ampuni satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga yang saya lihat dari para penenun ini, penenun harus menjalin relasi. Relasi dari benang yang satu dengan benang yang lain. Dan itu ada benang yang harus secara vertikal dan ada yang secara horizontal. Kita harus menjalin relasi yang baik kepada Tuhan secara vertikal. Itulah dengan kita belajar dari firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan juga menjalin relasi dengan sesama kita di tempat ini, forum konferensi perempuan ini, dan juga di antara PPD dan semua para perempuan di HKBP. Bagaimana kita menjalin relasi yang baik. Membangun relasi yang bermakna. Itu saudara-saudara, bukan hanya sekedar ramai, bukan hanya sekedar berkumpul.
Persekutuan kita bukan hanya sekedar ramai seperti di terminal sana atau seperti di stasiun, tanpa ada hubungan emosional, tanpa ada hubungan yang saling menguatkan, saling menopang, dan saling mendoakan. Persekutuan kita haruslah persekutuan yang terikat di dalam Tuhan. Kita hadir dengan tulus, mendengar, memperhatikan, menghargai, dan mengasihi tanpa syarat. Persekutuan kita supaya benar-benar bermakna, bukan hanya dikelilingi oleh banyak orang, tetapi sepi dalam kedalaman hubungan. Kita diajak memaknai persekutuan kita itu. Ucapan lembut, pelukan sederhana, dan waktu yang berkualitas seringkali lebih berharga daripada pencapaian besar. Itulah bukti kasih kita kepada sesama. Itulah bukti kasih kita juga kepada keluarga kita. Dan itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan bagi para penenun mungkin dilupakan, tapi saya harus mengingatkan, dan kita semua juga, dalam setiap pekerjaan kita, mari kita serahkan seluruh rencana, program dan pelayanan kita, seluruh rencana, program dan pelayanan forum konferensi perempuan HKBP kepada Tuhan dengan iman. Ingat, hidup bukan tentang menguasai segalanya, tetapi mempercayai segalanya. Mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Dengan menyerahkan seluruh rencana, program, dan pelayanan forum konferensi perempuan ini kepada Tuhan dengan iman, kita belajar melepaskan kekhawatiran yang berlebihan. Kita belajar mengganti kekhawatiran kita itu dengan iman. Iman bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu setia mendampingi bersama-sama dengan kita dalam perjalanan hidup kita, dalam program kita, dalam rencana kita, dalam pelayanan kita di tahun 2026 ini. Bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Tuhan memegang kendali atas semua yang tidak kita pahami. Dan kita harus percaya ada tangan yang tidak kita lihat yang selalu turut bekerja di dalam program, rencana, dan seluruh pekerjaan kita. Tugas kita, lakukan segala pekerjaanmu, lakukan segala programmu, lakukan segala rencanamu dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatan dan kemampuanmu, dan berikan ruang kepada Roh Kudus untuk menyempurnakannya sehingga hasilnya maksimal, dan itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, sukacita bagi kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir dari firman Tuhan ini kita diajak supaya kita benar-benar mengajarkan firman Tuhan itu, mengajarkan yang mengasihi Allah itu dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita ajarkan itu juga kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatannya. Dan bahkan dikatakan di sini, ajarkan berulang-ulang. Bicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ajarkan kepada anak-anakmu. Yang menjadi pertanyaan ibu bapak saudara secara khusus buat kami ibu-ibu ini. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan semua pekerjaan kita. Baik pekerjaan domestik dan juga pekerjaan publik kita. Dan bukan hanya itu lagi. Jangan-jangan kita sekarang digandrungi oleh FB Pro, TikTok dan segala macamnya yang ingin cepat dapat uang tanpa kerja keras, sehingga tidak ada waktu untuk menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Ini para ibu yang sering bertiktok ya, dan bahkan diajak suami, walaupun terkadang suaminya nggak mau ditarik-tarik. Cokop biar jotokin non jotokin. Sehingga ada dalam Facebooknya bican olo amat tau merfoto, kan? Jangan-jangan karena itu kita tidak sempat lagi berdoa bersama dengan anak-anak kita. Jangan-jangan karena itu kita tidak sempat lagi mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Atau mungkin dengan kesibukan kita, kesibukan domestik ini. Ay pagi-pagi dungo, tunggah halau, tunggah tudapur hatop dang dingok bemartangian kan, dang dingok bemajahatan di debata. Alang ahepot lama baen sarapan ni ama, sarapan ni anakon. Dungi borhak ma ama karejo, dungi anakon ikut taruhonon namuse jadilah dia menjadi tukang ojek. Ya, mulai set tukang ojek kong mangalopa. Saya mangalopa payas jabu, manggosok. Dungi menjemput anak muse. Saya menjemput anak atau MC, ada di sini MC kan, dakolan anak bengado pahupu. Setelah itu laumu saya manaruhon les, dungi mulai tu jabu. Laumu saya menjemput tu santuson les sampai malam. Dingok ibana dunian, ikon martangi yang gue batu Tuhan ini kan, ikon jahau do hatani debata. Laumu dum ibana orang ini jam sia. Dibuka ibana ma ayat hariani, sangat do baca ibana sa ayat, alis ayat nama tolap. Dungi martang yang bebana ale de bata aman amin ala nunga terlu jasa dari dia kaulan domestik naking dungi tarpodom ma marsogok ma amen na. Jangan-jangan kita sekarang seperti itu saudara-saudaraku. Ibadah syukuran awal tahun ini mengingatkan kita, ini waktu refleksi buat kita, melihat sebentar ke belakang. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Para ibu menjadi tiang doa dalam keluarga. Para inang semua menjadi tiang doa yang mendoakan anak-anak dan juga ama. Enggak gudang ama lah suatu gereja teh. Oma pergumulan di HKBP Nuaing. Atik do diminta di igel Tuhan isyak kita. Asa lem tugu martanya kita lem gugu kita manangnya kon. Asa berjuang ke amai rotu gereja. Unak tasong kaget tong. Mungkin Tuhan juga mengizinkan seperti itu supaya kita lebih menunjukkan partisipasi kita mengajak ama ke gereja. Unang saya tamuruki, unang tapasobu songoni. Mari kita bersama-sama menjadi pendoa dan belajar dari firman Tuhan, menguatkan iman kita, dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita semua, sehingga semua kita bersuka cita dalam perjalanan hidup kita, peziarahan kita di dunia ini. Mari bekerja sambil berdoa dan berdoa sambil bekerja. Dengan demikian Tuhan Yesus akan memberkati semua pekerjaan kita, rencana kita, program kita, sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal dan kita akan penuh sukacita mendapatkan semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau menghantarkan hidup kami dari tahun 2025 yang lalu, gak tiba di tahun 2026 ini. Kami melihat betapa baiknya Engkau Tuhan yang menenun hidup kami, membuat segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, baik suka dan duka, tetapi semuanya itu untuk kebaikan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, karena hari ini kami boleh bersama-sama dengan semua pimpinan kami dan para preses yang ada di Tapanuli Raya ini, pengurus FKP, dan juga semua ibu PPD yang datang dari distrik-distrik di Tapanuli Raya ini, bersama dengan saudara-saudara yang kami kasihi, para penenun, kami boleh mengadakan ibadah syukuran awal tahun pada saat ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan Roh Kudus-Mu Bapa, kiranya diam dalam hidup kami, membimbing dan mengajari kami, menguatkan kami, sehingga kami para ibu, kami para orang tua, mampu untuk mengajarkan firman-Mu kepada anak-anak kami, keturunan kami, pahopo kami, sehingga semua kuat dalam landasan iman, dalam peziarahan kami di dunia ini. Mungkin banyak pergumulan hidup, mungkin banyak tantangan yang boleh kami hadapi, tetapi bersama Engkau, dengan iman yang kuat di dalam firman Tuhan, kami akan mampu melewati semuanya itu, dan kami akan melihat kuasa Tuhan, perbuatan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua panitia kami yang telah menyusun acara ini dengan segala upaya jeripayah mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, berikan sukacita kekuatan bagi mereka. Dan juga buat pengurus FKP, Ibu Ketua Inang Dr. Andesandra, Sida Butar, Inang Bendahara, Inang Tiara, Inang Sekretaris, Inang Ketin, Huta Soit, dan semua jajaran mereka. Berkati Tuhan, berikan kesabaran, kekuatan, sukacita bagi mereka dalam setiap pelayanannya untuk mengurus FKP ini, sehingga para perempuan HKBP merasakan berkat Tuhan melalui para ibu kami ini. Berkati juga semua inang istri pimpinan kami, Opie Porus, inang sekjen, inang kepala koinonia, inang kepala diakonia. Biarlah para ibu kami ini benar-benar menjadi ibu yang mendampingi kami, memberikan kesejukan, keteduhan bagi kami, para perempuan di HKBP, yang menjadi teladan untuk setiap pelayanan dan tindakan kami. Kami berdoa untuk pimpinan kami, Opio Porus, Amang Sekjen, Amang Kadep Koinonia, Kadep Marturia, Kadep Diakonia, dan semua pareses Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, tetap semangat dalam setiap pelayanannya. Berkati kami semua yang berkumpul di tempat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian KOR dari PPD Distrik 22 Riau.
banyak hal yang harus kami lakukan ya Tuhan pada tahun 2026 di Forum Konferensi Perempuan. Kita terpanggil untuk terus melayani melalui program yang memberdayakan perempuan jemaat HKBP. Kita terpanggil bertransformasi bersama melalui apa yang kita punya, sehingga kemuliaan Tuhan terpancar dari kebersamaan kita. Bergandengan tangan, bersatu hati dalam keberagaman latar belakang, menghadapi tantangan dunia, saling menguatkan dan saling menyemangati satu sama lain. Kita diutus untuk mewartakan kasih-Nya tak hanya di tengah keluarga, tetapi juga ke seluruh bumi di mana kita tinggal. Maka pergilah, awalilah semua kegiatan kita hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Oke, baik. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian dan pimpinan HKBP bersama dengan Preses yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, kita sudah menyelesaikan acara ibadah kita. Dan baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk hari ini. Kurang luar biasa. Segitu banyaknya orang, kita berikan tepukan tangan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini, kita sudah mendengarkan semua firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih. Asik ya. Baik, terima kasih juga secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rintal Lori Sianturi yang sudah membawakan firman, begitu juga kepada Ibu Pendeta Evalina Simamora untuk liturgos, dan kami di sini juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Amang kami, Amang Preses Distrik 3 Humbang. Terima kasih Amang Pendeta Lumban Gaul untuk doa syafaat yang boleh dibawakan pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kami di sini juga mengucapkan banyak terima kasih dan kita berikan tepukan tangan untuk paduan suara dari Distrik 22 Riau. Luar biasa. Mereka tidak bisa hadir di sini, tapi ibu-ibu sudah boleh memberikan lagunya dan menjadi pujian dan berkat bagi kita yang ada di sini. Semakin luar biasa untuk PPD Distrik 20 Riau. Baiklah, inang sekalian, Bapak pimpinan, Ibu yang kami hormati. Sebelum kita masuk dalam acara yang berikutnya, saya mengundang dengan segala hormat kepada Ibu Sekum yang luar biasa, Ibu Sekum FKP, Ibu Keti Hutasowit, karena di sini kami akan memulai untuk menegur, kami akan berkomunikasi dengan kita yang hadir, kami diberikan waktu 15 menit. Jadi kami akan menegur apa kabar semua yang ada di sini. Kami mohon setiap yang kami sebutkan untuk boleh melambaikan tangannya. Namun dengan segala hormat, saya mengundang kepada Ibu Keti selaku sekum dari FKP HKBP untuk bersama-sama dengan saya di sini. Kami persilahkan. Baik Ibu. Yes. Oke, saya untuk mic-nya sudah. Oke, tidak apa-apa. Untuk mic-nya kami mohon. Ya, Ibu Sekum boleh dulu kita apa kabar semua yang ada di sini, boleh Ibu Sekum? Shalom semuanya. Horas. Masih belum semangat. Horas. Horas. Perempuan HKBP. Perempuan HKBP. Hebat. Perempuan HKBP. Perempuan penenun HKBP. Kuat. Perempuan penenun HKBP.
Yes. Demikian kata Sia yang bisa saya sapa seluruh perempuan yang hadir pada kesempatan hari ini. Luar biasa, ada para pimpinan kita juga hadir, para preses, ibu-ibu preses, Opung Boru, Inang Sekjen, Inang Kadep sudah hadir bersama-sama dengan kita. Ya, baik, terima kasih. Kami di sini masih nunggu satu mic lagi. Bapak, mungkin kami bisa dibantu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kita yang hadir di sini kepada Opung Boru. Terima kasih Opung, kepada Inang Sekjen Boru Sagala, kepada Ibu yang cantik Inang Omega Sitorus, apa kabar? Tadi kami belum menyapa karena kami masih menyanyi. Tuhan memberkati Ibu pimpinan kita yang luar biasa. Dan tentunya juga sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kadep Koinonia Amang Pendeta Dr. Deonal Sinaga bersama dengan Amang Kadep Marturia, Amang Pendeta Bernard Manik. Tuhan memberkati serta para preses. Dan saatnya kita akan menyapa satu persatu. Yang akan kami sapa adalah dengan segala hormat kepada seluruh pengurus FKP, HKBP yang hadir saat ini. Kami mohon untuk lambaikan tangan dan berdiri di tempat dan kita berikan tepukan tangan yang luar biasa. Baiklah, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Musik boleh mengiringi, inilah mereka semuanya yang hadir. BPH, FKP, HKBP sudah hadir. Ibu Ketua yang kita kenal, Ibu Sandra Huta Barat, Boru Sidabutar, Ibu Bendum yang luar biasa dari Distrik 19 Bekasi, Inang Tiara Simanjuntak Boru Sianipar, dan begitu juga boleh diteruskan. Inang memperkenalkan enggak ya? Saya memperkenalkan diri. Inang Sekum FKP HKBP. Keti Huta Barat Boru Huta Soit. Yang juga Ketua PPD 18 Jabar Tengdi. Baik, dipersilakan Inang, masih ada rekan-rekan Inang yang belum kita sebutkan di sini. Di sini ada Ketua PPD Distrik 4 Toba, Inang Minda Opo Sunggu, Ketua PPD Distrik 11 Toba Sundutan, Inang Parulian Boru Simamora, Ketua PPD Distrik 7 Samosir, Inang Rospita Sibagariang, pengurus FKP Inang Boru Sidaputar, Inang Tasya Boru Sidaputar. Iya. Kemudian koordinator bidang UMKM, ekonomi kreatif dan UMKM, Ibu Inang Reni Siagian. Nyonya Sinaga, dan baru hadir beliau, baru Ketua hadir PPD, setengah jam yang lalu. Ketua PPD Distrik 2 Selindung, Inang Elinda Boru Nababan. Pengurus FKP bidang ekonomi kreatif, Inang Eliasar Boru Lumban Tobing. Nyonya Simanjuntak, mohon maaf. Begitu kan Inang? Ibu-ibu pada saat disebutkan kita semuanya bertepuk tangan. Karena kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat datang kepada OPI Eporus HKBP. Abang Pendeta Victor Tinambunan MST yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini, Opung Eporus. Kita berikan tepukan tangan yang luar biasa. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih. Opung Eporus HKBP, terima kasih Amang Pendeta untuk kehadirannya. Tuhan memberkati selalu. Baiklah, izinkan kami meneruskan untuk roll call selanjutnya. Kita akan panggilkan. Yes, kita akan panggilkan. Kata sambutan dari... Kita masih panggilkan untuk ibu-ibu penenun yang luar biasa. Ya, di kesempatan ini Bapak Pimpinan bersama dengan Ibu dan kita semua hadir bersama dengan kita. 40 perempuan penenun HKBP Setapanuli Raya. Terima kasih untuk hadirannya. Kurang luar biasa. Berdiri semuanya, selamat datang di acara hari ini, acara ibadah syukur awal tahun, begitu juga kehadiran kita nanti di seminar. Tuhan memberkati, jangan pernah lelah bekerja di ladang Tuhan dan begitu juga dalam setiap karyanya. Tuhan berkati, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan di kesempatan ini Ibu Sekum, kami juga mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Ibu Kabiro kita. Baik, beliau ada di sini, Kabiro Perempuan HKBP. Inilah Ibu Kabiro Perempuan HKBP yang luar biasa bersama dengan staf yang hadir di sini.
Dan beliau juga nanti bersama dengan kabiro lainnya, nanti akan kami panggilkan. Namun sebelumnya Ibu Sekum juga boleh menyapa para preses kita yang hadir di kesempatan siang hari ini. Kami persilahkan. Atas nama Forum Konferensi Perempuan, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh preses yang hadir, Preses HKBP Distrik 2 Selindung, Pendeta Dr. Andes Donald Sianturi MDiv, dan Inang. Ya, kita berikan tepuk tangan ibu-ibu sekalian, luar biasa. Beliau bisa hadir bersama dengan ibu dari pagi. Selanjutnya. Ya, Preses HKBP Distrik 3 Humbang, Pendeta Robin Sarhot, Lumban Gao, Sarjana Teologia, Yes, dan Inang. bersama dengan ibu. Selanjutnya. Preses HKBP Distrik 4 Toba, Pendeta Epsan B Huta Barat MTH, dan Inang. Iya, ibu-ibu jangan lupa tepuk tangan Preses HKBP Distrik 4 Toba. Terima kasih Amang Pendeta. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk kehadiran dari Pendeta Rinta Lori Sianturi MTH. Beliau tadi sudah membawakan firman selaku Preses HKBP Distrik 7 Samosir bersama dengan jemaatnya tentunya. Dan selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Preses HKBP Distrik 9 Toba Sundutan, Pendeta Marganda Lubis, Sarjana Teologi MI Komunikasi. Selamat datang Amang. Terima kasih Dan untuk yang Preses terakhir, HKBP Distrik 11 Toba. Preses HKBP Distrik 16 Humbang Habis Sarang, Pendeta Wisnu Welman Manumpak Si Hombing MTH. Wow Amang, selamat datang, Tuhan memberkati. Kami kenal Amang luar biasa loh Amang. Oke, baik. Ibu Sekum kita 15 menit, jangan salah. Kita setelah menyapa Kepala Biro Perempuan. Oh iya, oke, baik. Kelihatan. Oh Amang mohon maaf, kami persilahkan. Preses HKBP Distrik 6 Dairi, Pendeta Riedel Sihotang MTH. Iya, selamat datang Amang. Tuhan memberkati selalu, mohon maaf jika terlewatkan. Tuhan memberkati dan tadi Ibu ini kita baru 5 menit, masih punya 15 menit, 10 menit ke depan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kabiro dan Kepala Biro lainnya yang sudah hadir. Mungkin kami bisa sebutkan dan bila hadir di sini, ibu-ibu kita tepukkan tangannya harus luar biasa. Apalagi Opoi Eporus sudah hadir bersama Opung Boru dan semua pimpinan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kabiro Sekolah Minggu HKBP. Oh, hadir di sini. Hadirkah? Oh, ibu berdiri ibu supaya kita kenal. Oh, ibu cantik, ibu Bibel Fro sekaligus Kabiro Remaja dan Aposo HKBP. Kabiro Remaja HKBP dan Aposo. Beliau hadir. Selanjutnya Ibu Sekum boleh dibacakan. Kabiro Ama dan Lansia HKBP Pendeta Hantus Hutapea hadir? Oh baik. Kabiro Pembinaan HKBP Pendeta Dr. Ronald Pasaribu. Hadirkah hadir? beliau? Kabiro Oikumene HKBP Pendeta Mika Purba Sarjana Teologi M. Tadi hadir. Tadi hadir. Baik, oke. Kabiro Jemaat HKBP Pendeta Eden Siahaan tidak hadir. Kabiro Ibadah dan Musik Pendeta Daniel Naputupulu Ada hadir. Amang Pendeta Daniel hadir beliau tadi. Selanjutnya. Kabiro Hukum HKBP Pendeta Betty Sihombing tidak hadir. Kabiro TIK HKBP Pendeta Reinhard Lumban Tobing. Iya. Kabiro Personalia HKBP Pendeta Pahala Sitorus Hadir, terima kasih Amang Pendeta. Baik. Selanjutnya. Ya, Kabiro Umum HKBP Pendeta Freddy Tinambunan. Amang Pendeta Freddy Tinambunan, yes. Kabiro Sending HKBP Pendeta Tio Minar Ujung. Ya. Terima kasih Inang Pendeta. Bendahara Umum HKBP Pendeta Manaris RS Simatupang. Sekretaris Mitra HKBP Bibelfro Asmi Pasaribu Sarjana Psikolog. Terima Selamat kasih datang. Inang, Tuhan memberkati selalu. 10 menit sudah, kita masih punya 5 menit. Yes, ada yang belum kita sebutkan, baik. Ibu bisa, Ibu dibantu Ibu. Ada satu preses yang belum kami sebutkan? Sudah. Baiklah 5 menit ke depan izin pimpinan dan Ibu dan kita semua yang di sini. Tentunya acara ini disiarkan secara live streaming
dari kantor pusat HKBP Piaraja Tarutung. Terima kasih sekali lagi. Di sini melalui live streaming ada komen-komen yang masuk. Kami ucapkan terima kasih tentunya. Ibu-ibu, saat saya menyebutkan kita berikan tepukan tangan. Karena kami berdua di sini mau menyapa yang ada di sana. Supaya kalau yang di sana tepukan tangannya tidak terdengar sama kita di sini yang luar biasa. Sepakat kita ya? Begitu Ibu Sekum, boleh? Baiklah, kami mengucapkan terima kasih banyak. Untuk jemaat HKBP Efrata Resort Diaspora Surabaya. Kita berikan tepukan tangan. Terima kasih Ibu Sekum, kita boleh di sini. HKBP Rumbai di sini juga mengucapkan agar acara ini dapat berjalan dengan baik oleh HKBP Rumbai Inang Evangelis Risma Sirait, Nyonya Japatina Pitupulu, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk Distrik 13. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi HKBP Sukajadi, Pekanbaru Distrik 22 Riau. Izin Ibu, saya boleh bacakan kembali? Oh baik, terima kasih. Dan PPD Kepri dari Distrik 20 Kepri. Terima kasih, tidak ada tepukan tangannya di sini. Kita berikan tepukan tangan. Ibu di sini kita bertepuk tangan. Dan ini dari PPD 21 Banten, HKBP Maranatha Cilegon, dengan Ketua PPD Ibu Uli Gultom. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan perempuan Distrik 30 Riau Pesisir. Yo, luar biasa. Riau 22, Riau Pesisir 30, PPD Distrik Medan Aceh. Dan ketua PPD-nya juga dari Distrik 10. Selanjutnya HKBP Garuda Sakti Tapung Riau. Begitu Ibu. Lalu perempuan Distrik 29 Deli Serdang. Ibu mau lanjutkan Ibu? Oh tulisannya agak susah ya Bu. Ya oke. Kembali lagi dari SPH HKBP Banban. Terima kasih. Perempuan Distrik, oh ada di sini. Hak Perempuan Distrik 31 Medan Utara. Terima kasih banyak. Lalu dari Resort Sutoyo, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta hadir juga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk HKBP Singapura, HKBP Klang Malaysia. Mereka semua juga ikut dalam acara kita hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Saya bersama dengan Inang Sekum, Keti Husasoid mengucapkan terima kasih juga mewakili untuk seluruh pengurus FKP. Biarlah acara hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Kita doakan juga teman-teman kita dari Distrik 1 yang saat ini tidak bisa hadir. Meskipun kita undang, tetapi karena bencana yang masih ada sampai saat ini, kita doakan semoga mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan mereka dan aktivitas mereka, kata Sia. Amin, pasti. Baik, selanjutnya Bapak Pimpinan HKBP OPE Porus bersama dengan Amang Kadep, bersama dengan Ibu dan kita semua yang hadir, pengurus FKP seluruhnya dan BPH, kita akan masuk dalam acara yang berikutnya. Untuk itu kami persilahkan Ibu Sekum untuk boleh kembali ke tempat. Terima kasih untuk roll call hari ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Forum Konferensi Perempuan HKBP. Dengan segala hormat kita berikan tepukan tangan dan kami undang Ibu Dr. Randa Sandra Huta Barat Borusida Butar untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Shalom, Horas. Syukur kepada Tuhan atas anugerah dan sukacita yang diberikan kita pada hari ini. Dan saya akan awali dengan mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Yang terhormat Opui Eporus HKBP, Pendeta Dr. Tinambunan MST dan Opung Boru Pangaribuan. Amang Sekjen HKBP Pendeta Rikson Hutahayan MTH dan Inang Boru Sagala. Amang Kadep Koinonia Pendeta Dr. Dional Sinaga dan Inang Boru Sitorus.
Amang Kadep Marturia Pendeta Bernard Manik, Amang Kadep Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon dan Inang Boru Marpaung, Amang dan Inang Preses 32 distrik, baik yang mengikuti dengan live streaming. Saya akan menyapa Preses Distrik 2 Silindung, Amang Pendeta Dr. Andes Donald Sianturi MDiv dan Inang. Preses Distrik 3 Humbang, Amang Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul Huta. Preses Distrik 7 Pendeta Rintalori Sianturi MTH. Preses Distrik 11 Toba Hasundutan, Amang Pendeta Marganda Lubis STH MIKOM dan Inang. Preses Distrik 16 Humbang Habincaran, Pendeta Wisnu Welman Sihombing MTH dan Inang. Yang kami hormati Kepala Biro Perempuan Inang Bibelfro Risma Sinaga dan seluruh Amang dan Inang Kabiro, Kepala Biro serta Bedum dan Sekretaris Mitra HKBP yang kami hormati, seluruh pelayan penuh waktu dimanapun berada, Ibu Penasihat kami yang tercinta Ibu Dr. Sri Rama Butar-Butar dan Ibu Anita Gizel Lubis, seluruh BPH FKP dan seluruh pengurus FKP dan seluruh ketua dan pengurus PPD 32 distrik yang hadir di tempat ini maupun mengikuti dengan live streaming, dan seluruh perempuan HKBP hebat, khususnya para penenun perempuan yang kami banggakan yang hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Tahun 2025 telah kita lalui dengan sukacita dan juga duka yang silih berganti. Kita melewatinya dengan berbagai tantangan, dan di akhir tahun lalu kita juga berduka atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Kita terus berdoa bagi mereka agar Tuhan memberikan penghiburan dan pemulihan. Ibadah awal tahun ini bukan sekedar seremoni pembuka kalender pelayanan, tetapi momentum untuk memperbaharui komitmen. Kita dipanggil bukan hanya menjadi perempuan yang hadir dalam gereja, tetapi perempuan yang berdampak di keluarga, di gereja dan masyarakat. Terlebih di tahun pelayanan ditetapkan sebagai tahun transformasi, pengajaran iman di tengah keluarga. FKP berkomitmen dengan program-programnya dan berupaya semaksimal mungkin untuk hadir dan bermakna. Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari seluruh pihak dan kekuatan dari Tuhan. Secara khusus, hari ini kita juga meneguhkan komitmen dalam pemberdayaan perempuan penenun HKBP. Menenun bukan sekedar keterampilan, tetapi sebuah panggilan. Setiap helai benang yang dirajut menjadi kain adalah simbol kesabaran, ketekunan, dan iman. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Opung, mohon izin, before I continue my speech, I would like to give a warm welcome to our distinguished guests from Norway, and I invited to stand up and be recognized by the audience. So give our big applause to our distinguished guests from Norway. I hope that you'll enjoy with us today. We are from Women Conference Forum HKBP. I'll continue my speech, and
Now in bahasa. Secara khusus hari ini, Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Opung Eporus, penenun yang hadir pada hari ini sejumlah 40 orang yang merupakan perwakilan penenun dari gereja-gereja HKBP yang dilibatkan dalam beberapa kegiatan FKP. Dari rumah sederhana, lahir karya yang bukan hanya bernilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai budaya, identitas, dan kesaksian iman. Kiranya di tahun ini FKP HKBP semakin menjadi wadah yang menguatkan iman perempuan, mendorong kemandirian dan kreativitas, membangun solidaritas dan kebersamaan, serta menghadirkan terang Kristus melalui karya nyata. Terima kasih saya ucapkan kepada Opui Eporus HKBP, seluruh pimpinan HKBP terkhusus Bapak Kepala Departemen Koinonia HKBP, Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga dan Ibu Kepala Biro Perempuan atas bimbingannya, kepada Amang dan Inang Preses 32 distrik terkhusus Amang dan Inang Preses Setapanuli yang hadir pada hari ini, kepada pengkhotbah Inang Pendeta Rintalori Sianturi dan liturgis Pendeta Evelina Simamura, kepada seluruh pelayan penuh waktu, kepada staf kantor pusat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada BPH FKP dan pengurus FKP terkhusus bidang spiritualitas dan bidang UMKM, kepada paduan suara perwakilan dari distrik 22 Riau dan seluruh jemaat yang hadir di tempat ini maupun dengan live streaming, dan kepada narasumber kita Bapak Merdi Sihombing. Akhir kata, saya mengajak kita semua memasuki tahun pelayanan ini dengan semangat baru, hati yang berserah, dan tangan yang siap bekerja. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Horas, horas, horas. Horas, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ketua Umum FKP HKBP, Inang Dr. Randa Sandra Huta Barat Borusida Butar, yang telah memberikan sambutannya dalam acara kita di kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi, and also today we are glad for having our guests, you both. Welcome Pak di here. May you have a great time here with us. God bless you. Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali akan mendengarkan kata sambutan yang ini akan disiarkan secara tapping by video. Kita akan mendengarkan sambutan dari mantan Ketua FKP HKBP, Ibu Sintua Dr. Seri Rama Butar-Butar. Kita saksikan bersama. Salam, selamat pagi buat kita semua. Yang kami hormati Opung Eporus HKBP, yang kami hormati Amang Kepala Departemen Koinonia, Amang Kepala Departemen Marturia, Amang Kepala Departemen Diakonia HKBP, dan yang kami hormati Ibu Kepala Biro Perempuan HKBP, dan yang saya hormati Ibu Ketua Konferensi Perempuan HKBP, serta yang kami hormati dan saya cintai seluruh ibu-ibu perempuan HKBP. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas kebaikan dan perkenannya lah kita boleh pada pagi hari ini mengikuti dan melaksanakan ibadah syukur awal tahun 2026. Yang kami hormati secara khusus Ibu Ketua Konferensi Perempuan HKBP dan seluruh perempuan HKBP yang saya cintai. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Perempuan HKBP atas segala pencapaian yang diperoleh pada tahun 2025.
banyak hal yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan mutu, peningkatan pendidikan, dan peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi kita semua, secara khusus bagi keluarga HKBP. Terima kasih atas semuanya itu, dan pada tahun 2026 ini sebagai tahun transformasi di HKBP, di mana kita akan bertugas untuk menghadirkan kebaikan Allah di bumi ini. Dan secara khusus kita diminta juga untuk meningkatkan pengajaran iman di dalam keluarga. Dalam hal ini, peran perempuan HKBP menjadi suatu peran yang sangat strategis di dalam peningkatan hal itu, dan juga kita diminta untuk mencintai dan mengasihi serta peduli terhadap ciptaan Tuhan, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap ekonomi. Dan dalam hal ini kita juga diharapkan untuk boleh lebih meningkatkan lagi kasih sesama kita dan kasih di antara semua ciptaan Tuhan, sehingga dengan demikian akan terjadi dan tercipta dalam keluarga HKBP. Aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Selamat mengikuti ibadah awal tahun perempuan HKBP. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita telah bersama-sama mendengarkan ucapan ataupun kata sambutan dari salah satu mantan Ketua FKP, Ibu Dr. Seri Rama Butar-Butar. Dan selanjutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kadep Marturia HKBP. Untuk itu dengan segala hormat dan kita berikan tepukan tangan kepada Amang Pendeta Bernard Manik MTH yang akan menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Oh baik Amang Kadep. Oliate Horas Dita Sudi yang kami hormati Opo Porus dan Opung Boru, Amang Kadep Koinonia dan Inang Sekjen, Amang Inang Preses, Bapak dan Ibu Pendeta dan pelayan penuh waktu, our Honorable and Special Guest Norwegian Lutheran Mission, pengurus FKP, Ketua, Sekretaris Bendahara, Ketua-Ketua Bidang dan segenap jajaran, para Bapak Ibu Kepala Biro, Ketua-Ketua PPD, Ibu-Ibu Penenun, Inang Tasya yang luar biasa dan selalu ceria, hadirin yang saya kasihi. Hari ini kita penuh bersyukur bisa hadir di tempat ini dari berbagai tempat, Huria, Resort dan distrik penuh nuansa dan warna-warni, terlebih dalam suasana hati yang ceria dan gembira. Saya awali dengan sebuah pantun. Di distrik ada preses, di Huria ada bendahara. Kiranya perempuan tetap sukses menghadirkan topangan bagi keluarga. Pastinya bumi ini dan lebih indah karena kehadiran perempuan dengan sentuhan-sentuhan bermakna yang Tuhan izinkan hadir di tengah kita. Di rumah perempuan dinanti, di luar perempuan diminati. Kalau perempuan menghilang, bumi pun akan hilang dan sepi. Karena memang perempuan selalu terdepan dalam memberi definisi. Forum Konferensi Perempuan adalah tangan Tuhan yang memberi energi, bukan dengan otot yang melahirkan tragedi, tetapi kata dan tindakannya selalu menciptakan harmoni, menyelaraskan keragaman laksana ivory dan ebony. Perempuan adalah tiang doa yang selalu dititipi harapan dan asa, bahkan yang namanya disebut saat duka dan suka. Dua perempuan laksana oase menjawab dahaga, tatkala berucap hati pun lega, air matanya membuat hati cepat iba, bahkan saat merepet marah-marah pun kita harus mengelus dada. Saat menangis orang akan berkata agu inong, tetapi saat senang juga berkata sonang nai au inong. Kita kini memasuki transformasi tahun kedua
dengan fokus pada pengajaran iman. Pengajaran iman bertumpu pada perempuan. Sesibuk apapun, tugas ini tak boleh dilupakan. Saat berjalan, berkarya, bepergian, saat pulang, bangun tidur hingga di meja makan, pengajaran iman terus disajikan. Kepadamu wahai perempuan, para ibu, pengajaran iman dititipkan. Janganlah sehari berlalu tanpa ada belayan kasih dan sapaan firman, sehingga pekabaran Injil di tengah keluarga terus dikobarkan. Sekalipun engkau adalah tiang doa, namun engkau dikaruniai beribu talenta yang membuat engkau selalu kaya akan karya, sehingga di mana ada kesempatan, di sana pun engkau ada. Sekalipun engkau tidur belakangan, namun saat bangun engkau selalu terdepan, menyibukkan diri dengan berbagai urusan, urusan suami, urusan anak, urusan kerja hingga arisan. Hari ini kita bersama dengan pekarya tenun sebagai salah satu bagian karya perempuan terus dibangun, menjadi topangan ekonomi bagi keluarga agar rapi tersusun. Ulos karya seni yang membuat darah Batak terus bangga, yang kehadirannya tidak hanya di sini tetapi menembus dunia. Kita jaga dan lestarikan ulos sebagai kekayaan budaya. Teruslah berkarya dalam segala bidang, jangan mau hidup dikekang. Biarpun kehadiranmu kehidupan, biarlah melalui kehadiranmu kehidupan terus berkembang. Buatlah dunia selaras dan berimbang. Akhirnya di Dairi ada Lairenun, di Humbang ada Aik Sibundong. Sukses bagi insan penenun, teruslah saling tolong menolong. Napa duahon, di Tarutung makan durian, di Dairi minum kopi. Sarangeo perempuan, senyum manismu tetap luar biasa. Aman, tidak ada yang cemburu. Dari Jakarta ke Bekasi, sekian dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jadi terima kasih Amang Kadep Marturia. Baru kali ini selain beliau memang Tuhan berikan tohonan sebagai Kadep Marturia yang luar biasa, kita berikan tepukan tangan untuk setiap puisi dan narasi tentang kita perempuan HKBP, secara khusus ibu-ibu Partonon. Tuhan berkati selalu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan masuk dalam acara yang berikutnya. Dengan ini kami mengundang dengan segala hormat kepada Amang Kadep Koinonia HKBP, Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga untuk menyampaikan sambutannya. Dan kami persilahkan juga Amang Kadep untuk membuat acara bersama dengan para tamu yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Kita berikan tepukan tangan ibu-ibu sekalian untuk Amang Kadep Koinonia HKBP. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu MC Tasya Simajuntak yang sudah membuat suasana semakin hidup dan luar biasa. Opunge Porus dan Persangga Pihame, Dr. Pungboro, Amang Kepala Departemen Marturia, Amang Sekretaris Jenderal, Dot Inang Kadep Koinonia, Amang Kadep Diakonia, Dot Inang, ka amanami inanami preses masalah seroha luar biasa di kehadiran Amang Preses Distrik 2 Silindung, Dot Inang di son, Amang Preses Distrik Tolu Humbang, Dot Inang, Amang Preses Distrik Saplonom Humbang Habicaran, Amang Preses Distrik 7 Samosir, Inang Preses Distrik 7 Samosir yang sudah berkhotbah tadi, Amang Preses Distrik 6 Dairi, dan Amang Preses Distrik 11 Humbang Hasundutan. Toba Hasundutan. Dot akenanami, amanami nanami Kepala Biro. Terutama kepada pengurus FKP yang luar biasa yang dipimpin oleh Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar. Terima kasih Inang, kepemimpinan yang luar biasa.
Inang Sekretaris, Inang Keti Hutasoit, ya, dan Inang Bendahara, Inang Tiara Borsianipar, Inang Minda, dan semualah pengurus PPD yang sudah disebutkan tadi, secara khusus juga kakak saya di sini, Inang Reni Boru Siagian. Inang ini adalah Nyonya Ketua Umum PPTSB, Penguatan Sinaga seluruh dunia. Ya. Dan terutama semua ibu-ibu yang datang pada acara Bona tahun ini, terlebih para penonton. Ada 40 orang penonton, luar biasa ya. Yang duduk di sebelah ini semua ya Inang ya. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan ini. Seperti kita saksikan, saya akan gunakan kesempatan saya untuk menyampaikan sambutan ini untuk acara khusus untuk tamu kita yang istimewa. I would like to use the time for me for these greetings to welcome our special guest from the Norwegian Lutheran Mission. Ya, we welcome the General Secretary Gunnar Brath. Ya, jadi Sekretaris Jenderal nih Norwegian Lutheran Mission, Bapak Gunnar Brath, dan misionaris Rune Jolhau, dan juga misionaris dari NLM Matthias Espeland. Ya, so please welcome, come forward, our General Secretary Rune. Jadi Bapak Rune ini kami bertemu tahun lalu di Nairobi, Kenya. Kemudian ada Ruas Nih HKBP dengan alai mengurusi NLM, yaitu Bapak Christian Pakpahan. Welcome, Amang. Kami sangat senang dan bangga dengan kehadiran Bapak. Reverend General Secretary Gunnar Brath and Rune and Matthias, today is a very special day for HKBP, a very historical day. And we are very happy that in this very special day, where the women of HKBP gather here, they are very important persons who serve the women all over Indonesia. And together with the weavers, 40 weavers came together. The weavers, they provided the ulos, we call that ulos, and now this ulos is made with their hand. Maybe they produce once, maybe in 2 days, one ulos in 2 days, or sometimes 3 days. And what they have done, they produced, is the most expensive, most precious gift which Batak people, including our church, can give to our special guest. And in this special moment, our presiding bishop, Dr. Victor Tinambunan, will present to you this special gift on behalf of the whole HKBP to welcome you in our HKBP church with the membership of 6.5 million. So on behalf of those 6.5 million and all ministers of HKBP, our Eporus will welcome you and will present you this special gift. Opung Eporus, kami undang untuk datang ke depan untuk menyampaikan ulos dan juga menjelaskan tentang ulos ini bersama-sama dengan Opung Boru, Amang Inang Sejen, Inang Kadep Diakonia, Amang Inang Preses, Amang Kadep Marturia bersama-sama dengan kami di sini, dan Amang Inang Preses supaya maju ke depan, sama-sama kita menyerahkan ulos kepada tamu kita yang istimewa. Ada kado musik nasi. Yes, our distinguished guest from Norwegian Lutheran Mission, Mr. Gunnar Brathen. Apology if my pronounce not correct. And then Mr. Rune Mjolhaus,
also Matthias Espelan, dan saudara kami yang terkasih, Christian Pakpahan. On behalf of HKBP with 6.5 million members, welcome you warmly in the head office of HKBP. And now we want to present you ULOS, as Dr. Ronald mentioned just now. Allow me a little bit to explain about the ULOS. For Batak Christians, the act of presenting an ULOS to someone, it carries two profound spiritual meanings. Firstly, it signifies that we are brothers in our Lord Jesus Christ. And secondly, it is a prayerful blessing that you may remain in good health and continue to live under God's gracious favor and abiding providence. And so now we present this ULOS for all of you. Thank you very much. God bless us all. Baik magodang ni amang. Sebagai tanda kasih telah diserahkan oleh Bapak Paulus, Amang Berkata Bapak Victor, mudah-mudahan bersama dengan Raffi Boru, dan kami persilahkan foto bersama para pimpinan dan ibu pimpinan bersama dengan seluruh Brasas. Kita boleh berikan tepuk tangan Bapak dan Ibu semua. Sukacita selalu. Selanjutnya pemberian ULOS yang kedua. Tetap diteruskan penyataan. Kembali lagi kami persilahkan untuk berfoto bersama. ULOS sebagai tanda kasih cindera mata bagi tamu kehormatan dari Norwegia. ULOS ketiga telah diberikan kembali sebagai cindera mata, tanda kasih, dan juga merupakan ULOS spesifik dari kita. Sebentar, Horas. Baik, kita akan berfoto bersama mungkin semuanya. Ya, karena sebentar lagi kami bersama-sama dengan tamu kita akan melanjutkan rapat. Jadi baiklah kita semua berfoto bersama. Kalau bisa bersama-sama berdiri kita dan supaya kita bisa bersama-sama dengan mereka. Baik, kami mengundang kepada kita semua yang hadir untuk berfoto. Akan diambil oleh fotografer dari arah panggung ke arah kita semua yang ada di sini. Boleh Inang semuanya, kami mohon untuk berdiri. Kita akan berfoto bersama. Oke.
Gaya perempuan sarangeo berarti. Oke, baik para perempuan dan bapak-bapak semua, sarangeo tanda kasih kita semua. Baik, seluruh pengurus BPP AFKP boleh berfoto bersama. Oke, baik, terima kasih. Kami persilahkan duduk kembali. Oke, bisa kita duduk kembali. So, I would like to ask one of you, maybe brother or Runa, one of you say the short greetings to all the women of HKBP. Whatever you would like to say now, please. Maybe Reverend Mika, you can translate, ya. Okay. Our brothers and sisters in Christ. Saya ingin menyapa Anda semua sebagai saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. And thank you so much for this great way of receiving us. Ya, terima kasih banyak untuk cara penyambutannya kepada kami. I have to say I was surprised by joy. Saya harus mengatakan saya sangat gembira, penuh dengan sangat sukacita, terkejut dengan sukacita. We come from Norwegian Lutheran Mission. Kami dari gereja Lutheran di Norwegia. It was founded in Norway in 1891. Itu berdiri sejak 1891. Iya, 1891. Because someone wanted to share the gospel with other people around the world. Ya, karena ada orang-orang yang ingin memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. And the power behind that in Norway was actually women. Ya, sebenarnya kekuatan untuk itu adalah di Norwegia adalah perempuan. And the struggle they had in the beginning was to get the men going. Ya, sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meraih kembali laki-laki yang sudah pergi. Maybe it is like that even now. Maybe it is still like that. Mungkin sampai sekarang masih seperti itu. You are a big Lutheran church. Kamu adalah gereja yang besar, gereja Lutheran yang besar. With more members than there are population in Norway. Ya, kita juga lebih memiliki populasi yang besar di Norwegia. In Norway, most of the population belong to the Lutheran Church. Ya, sebagian besar dari populasi penduduk di Norwegia adalah merupakan gereja Lutheran. But our organization, the main purpose is sharing the gospel around the world. Ya, tetapi tujuan utama dari organisasi kami adalah untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. So again, thank you for receiving us. Sekali lagi terima kasih telah menyambut kami. And we are looking forward to having conversations with the leaders of the church today. Ya, dan kami akan ke depan melihat bagaimana bekerja sama dengan memiliki percakapan untuk membangun kerjasama dengan pimpinan HKBP. And a special thank you to
to the Archbishop and the leadership that are receiving us here today. Iya, terima kasih khusus untuk pimpinan gereja HKBP yang telah menyambut kami di sini. God bless you all. Tuhan memberkati kamu semua. Oh ya. Ya, sekali lagi kita berikan tepukan tangan Bapak dan Ibu sekalian untuk kehadiran para tamu kita yang luar biasa. Dan saat ini mereka akan meninggalkan tempat, kami mempersilahkan kepada Bapak berempat untuk boleh meninggalkan tempat, kembali untuk melanjutkan aktivitasnya, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita masih menunggu ada bincang-bincang Opung Eporus bersama dengan tamu. Kita akan masuk nanti dalam acara yang berikutnya. Kami mohon kesabaran kita sejenak. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengikuti seremonial acara, kita akan masuk untuk mendengarkan bimbingan dan arahan dari pimpinan HKBP. Untuk itu kita berikan tepukan tangan yang meriah, dan dengan segala hormat kami mempersilahkan kepada Opung Eporus HKBP, Hamang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST untuk menyampaikan bimbingan dan arahannya. Terima kasih. Napida sangapan naka amanami pimpinan, Pak Kadep Koinonia, Pak Kadep Marturia, Sosone Maka Inata, pengurus konferensi perempuan lengkap di son, BPH, Napinar Sangapan, Sosone Maka manami preses, aka inanami narosian, aka ingana nama ragam, aka inanami partonun, na di HKBPO Macerga kaulomu ala setiap paliadong aka event, say doh kaulos. Jadi mulai tegurang makenang di pasu-pasu tuan naka ulaon. Nak pesu huguari kita marsada-sada kenang alanya partikian alai takasdo di hita na argado hita saluna na pungon dia dopan ni tuhatai. Sangahiad do nek kubai pantun apa ngai bahen Pak Kadep. Ayo. Na dia hiad do duai. Alai ba moliate menasida saya masih nau. Pergi ke ladang memetik delima, Cakep. singgah sebentar di tepi telaga. Perempuan HKBP bersatu bersama, dahsyat dampaknya bagi gereja dan bangsa. Luar biasa. Jadi kami nangdang ceramah bimbingan pastoral di Pasahat oleh Palosamu mahuida di jakwalte 10 menit, are hira 10 sada 1 menit pe. Ala nanek pasahatono na manginang nunga hudiskusi ho kami do taka amata inata kabit na marpungo di Sipoholon di Jetun. Jadi sebui niya sadalan ala siya naka distrik jala aktif akamanami na nami mar hubes nang dia ka ulau parhuriaon. Jadi sebui niya pajupang bui duhamu pa sungguh lo musi itu ka kabita ka program di Huria jala molosien nasidape asama situmuan tariman wa manginang menyegarkan husarihon sautik apa yang kami percakapkan dengan para kabit. Jadi intina amanginang di tahun 2020 nomon asa sudi hita mamukasian pusat sahat Huria sudi kategorial parhala dunang ruas ni Huria asa takas nian orientasi pelayanan HKBP 2020 nomon naung ditotopon sebagai tahun pengajaran iman itu fokus pada penguatan keluarga sebagai eklesia domestika, keluarga rumah tangga, jemaat sebagai jemaat kecil. Jadi macai api doon relevan untuk merespon adong 5 akamanami pareses isod dot sudi terutama kenanami sian
manang napiga ancaman terbesar, adong 5 ancaman terbesar di Indonesia nuaing. Molo laoro hatta memikir honna 5 on bui do sudi hita kehilangan pengharapan. Bui gari ada frustrasi molo holat tuna 5 lao rohatta. Taida masada-sada alayat doraksoi asa unang gabe putus asa, frustrasi hita mamereng akan amaul, aka persoalan ancaman ikon nomor sadodo perjulu lauro hatta. Bahwa kerajaan Allah masih tetap sedang berlangsung. Di tengah-tengah tado Tuhatai do tetap memegang kendali sejarah dan memegang kendali kehidupan kita. Holanoddo kikuatata mamereng dahsyat nia katantangan na tongot tado pinuaing. Jadi memang nakpe cukup alasan hira putus harapan alai ubal gadope dihita alasan untuk tetap berpengharapan. Taida ma jepe-jepe amanginang nalimaon jala songo dia mahita keluarga mengadupi nama saon. Nalimon ima masalah krisis iklim, paduahon disintegrasi sosial, napatuluhon kejahatan cyber, napapaton narkoba, jala napalimahon korupsi. Buiduan non urutanna berbeda-beda. Alahiran alimau manginang nuaing ancaman na sangat dahsyat na tadupi di tengah-tengah ni orientasi pelayanan di tengah keluargaan pengajaran imanon buah mahita songon huria, buah mahita songon keluarga nang marsa sahalak dipakai tuhatai bagian dari solusi. Nah perjulu omma dakkulat di Indonesia di sadok pertibion odo uruta perjulu sia 10 ancaman terbesar secara global internasional. Krisis ekologi omma, masalah perubahan iklim omma urutan na paling atas di Gijang. Omma na paling parah, omma ancaman jalan ngatadupi di bona pasugit di tiki nasal pujala di sadok pertibion. Ala meningkat suhu amanginang. Tahilalahom majonuaing di ruangan on. Di sod 2 tahun 10 atau 10 3 tahun may ngadul marasing keadanon. Jadi itu bukan hanya di kertas, di berita, ale oman waing ruang tahun dak sonok yang mohokna. Mekomerjek ketiani bedison wujui. Jadi ada kenaikan suhu. Jala di tiki pembina kabit aka inanami nasian Jakarta sekitarnya diprediksi do Jakarta Utara tidak terlalu lama akan tenggelam. Sehingga pina lubba tiki itu aka kabit dak pareses tapi mereka berpikir hita enuaik pe dari soalnya inang keti itu air laut sudah lebih tinggi inang keti inang Tasya Semanjuntak sudah lebih tinggi permukaan laut daripada darat. Jadi sisa datiki buido tenggelam di berbagai kota. Ale dohot dohita menyumbangon permasalahanon ala berbagai peristiwa kebakaran, ala nido hita terutama na perpudio di Samosir kekeringan, kebakaran, songoninang di luat nasin di Kalimantan, naik permukaan laut, penurunan produksi beras, hidup bena buido tong masalah kehidupan dohot masalah sipanganon. Jadi Indonesia status Indonesia adalah penghasil emisi terbesar ke-8 di dunia. Dohot dohita Indonesia menyumbang krisis ekologi. Dohot doha KBP ala torop pita persidohot mabain hasisiga ni portibion. Alanima bohado di tahun orientasi pelayanan pengajaran iman di tengah keluarga tersongod dia mah. Jadi songon nataro nakin bohado asa keluarga sebagai subjek iman bertanggung jawab atas ciptaan alamon dengan tindakan konkret dia mai mengintegrasikan tema pengelolaan ciptaan dalam ibadah keluarga dan pengajaran kategorial, mendorong kebiasaan ramah lingkungan seperti pengurangan sampah plastik, akainang, terutama molo maronan, taurui mak plastiki, pengelolaan limbah rumah tangga, menanam pohon di Dianabui, dohok mak keluarga
aksi lingkungan. Tersongoni secara konkretnya tahun parsidohot keluarga nang huria mengaradoti na tilopan itu hatta. Masalah na paduahon omma. Jalodo tong mabesongonon bangsoon maul hihi ala tinggi ni korupsi di Indonesia. Jadi turut doreng kita Indonesia di dunia peringkat 100 sia mahita sia 120 negara. Jadi memang miris do pakilalata tingkat korupsi sangat tinggi di Indonesia. Jala termasuk do hasil sigani pertibion adong disi persoalan korupsi. Dan nama miris pakilalata di dalam hal korupsion lebih jujur do pe Timor Leste daripada Indonesia. Utibo do pe kelas ni Timor Leste lebih bersih siak korupsi daripada kita. HP majai siak kita. Jadi songo dia mahita, molo songo ini di tengah-tengah ni masyarakat, pengajaran iman di tengah keluarga, asa dohot keluarga HKBP malua sianon, tersongo dia membentuk pengajaran. Pentingnya pendidikan karakter di tengah keluarga, bagaimana di tengah-tengah keluarga nunga ikut ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui ibadah keluarga. Dopak katayon di Tikimangan. Memang ngamol nuang marpungu songonda julu di Jabu ala ngamangarat tobi diba. Alai di Yurupi teknologi do hita manginang nuang udok 3 hari danga pala sikop nian di bagas nami alai nahu tempuhami ala dauda danahi gabe ganuk borngim ma kisaran jam 10 menang jam 11 paling akhir di simahami rapak martangiang makatai satok kidok kada danahi di pangaratoan ganu pari. Jadi ta tempuh ma manginang ale bohado asang giat nian penguatan kejujuran on dimulai dari keluarga. Adong pepatah Jerman mandok, kalau semua keluarga menyapu halaman rumahnya, maka seluruh kota akan bersih. Molonungan nilai-nilai kejujuran tertanam di Jabu, anti korupsi di Jabu, iduan non menyebar tu masyarakat di hurian di masyarakat. Jala dohot ma mencegah gaya hidup konsumtif, dohot penyakit na genuaran afluensa. Jala manuaing na marak di pertibion. Anggo influenza akainang ngagodang ubah na nuaing di apotik. Influenza. Alai afluensa mal duba na. Afluensa ima penyakit kerakusan. Apalagi di online on. Kulan ibereng asing rupani di media sosial. Igadis tertarik ituhor HP sahat dauhiyat sian gabarna naro ujungnya ibalokon tarida musi tarsoni manuai kecenderungan on danga rongra paropuan ni HKBP na songon orat ya kenang paling tidak danga rong na mengaku songoni marupani jadi ope di tonga-tonga ni keluarga do sa sitong na taringot tuaon pagudaku sipata aka pakaian ise pehamu enang nalau mar minggu ikuluja jo satu ngajom mamikirhon selamarion na dia do onna ngopake 2 minggu na salpo ibere kala kan non ngadok soti masalah di sini dang apalah masalah na parah do biniane jadi gumodang hita tampil bohado pikiran ni halak tuau jadi gabe songoni ma ai ngaya ipakyon marputo tarida di Facebook unang beniat taridon o mamabain marojak lamari gabedang HP aka pakyatay sudi basian alab boy tersongoni ma kamangna konkret na dungi nasi disintegrasi sosial polarisasi ope marukil dohita manginang ala Indonesia skor rata-rata nasional turut do dalam hal hak asasi manusia menurun di 2025. Jadi skor hak hidup dan rasa aman mengalami penurunan. Perasaan aman merdalan aka begal, perampok, pencopet. Jadi rasa aman di Indonesia memang menurun. Termasuk kebebasan beragama, ope maceh posado.
ala terjadi 210 peristiwa, 402 tindakan pelanggaran, meningkatkan signifikan dari tahun ke tahun. Dalam halot tersongot dia mah kainang songon HKBP hita jala pengajaran iman di tengah keluarga bohado asa rumah tangga nih HKBP menjadi sekolah pertama karakter dan pusat pembentukan spiritualitas damai sebagai agen rekonsiliasi. Sia budo songon upamana kiddo molo sudah bagas betul-betul dibina di si karakter iduan non mencerminkan persaurat di tengah-tengah ni masyarakat. Alanima di tahun orientasi pengajaran iman di tengah keluargawan asa adong pelaksanaan ibadah keluarga minimal 1 kali seminggu ni adopsi siap buku paduan ni dui akainang adong ma pembinaan dialog literasi media agar anggota keluarga tidak mudah terprovokasi hoax. Kegiatan lintas komunitas membangun solidaritas sosial dotaka namangiut. Alenang gua dong hatari dana jo dimulai di tengah-tengah ibagas asa marhite-hite HKBP bui lamu meningkat HKBP hadir sebagai perekat sosial. Otik nai nama napapaton ope dang tanggung dampak neon. Apalagi hitan di Sumatera Utara, aka inanami di son, macai marukil do hita ala terdoktorok do HKBP di Sumatera Utara. Alai mabek kita marsak jala ikon serius hita, Sumatera Utara do pesa hatu sadarion, peringkat pertama di seluruh provinsi nadong di Indonesia dalam bidang penggunaan narkoba. Juara 1 do provinsi Sumatera Utara bidang narkoba. Tidak ada satu kota kecil pun yang tidak dimasuki oleh narkoba. Jadi mabemol hita tu son, ai terus terang mahira mol do noing boton ise do pengedar ise do akan asing ala mol taboto saddo ikut jabu do na terutama dalam halom majagaon. Ikon natoras do majamot to nakanakon ala 50% mo sa remaja do pengkonsumsi narkoba. Molodunggo remaja tahun hona narkoba manginang. Hira tipis do harapan bui dengan masa depan neon. Di Indonesia ada 1,5 juta orang yang tidak bisa disembuhkan lagi dari narkoba. Beban. Jala gudang gosian keluarga na berpendidikan, keluarga yang berada. Jadi serius maju hita di son ala macai borat masalahon. Ikosia jabu do terutama. Akasi pangurubin dang bui terharap kita nuaing aka aparat do dia mungkin terbatas nasida apalagi muladong sian oknum dang apala sudi laso oknum nedo pada leton. Odo mabem maul. Jadi ikosia jabu do takas. Unang molo songona burjuda dan hidi jabu terporsea hita ikut tacek do satu aktivitas nasi hari-hari. Olo di sipata ada danahon di sada kampus bercerita na tua-tua burjuhia do hormatian hira suaronggo hasalaanna. Molo mula kormak mangurupi burjuhian HP di kampus ilota anggina melakukan kekerasan. Diskorsing ma dungi mama mangamuk mamong na do inong naroto kampus. Ena burju do anakon. So iboton saddo odo ipuji-puji mana kono di dok kampus ma tohodo ya manginang burju do anakon menonang go di jabu. Alai di so di kampus on omma di lota itu jange ada kelasna terpaksa di skorsing. Jadi dang bui papos suruh hatta mulu burju pe di jolot tada danahon ikut ta periksa do apalagi ma mulu agak badal di jolot ta. Ngai kungudang. Jadi sia jabu manyana kamanginang di tahun orientasi 2026 pengajaran iman di tengah keluarga memperkuat rumah tangga ni HKBP-on asa tapastihon malua generasi tasian masalahon. Dungi perpudi mak. Mulai dok perpudi tersemangat dong di dia pe di gereja do pertemuan. O pedang murau na do patau na manginang. Cybercrime, kejahatan cyber. Jadi catatan nih BSSN
peningkatan serangan cyber sekitar 60% pada semester 1 2025. Jadi lebih 200 juta serangan. Dan target utama adalah sektor keuangan, pemerintah daerah, e-commerce. Ima deba nuaing nama telepon, jala nga lebih canggih nuaing, bui do songonau marupani, hira nomor telepon tuhamu, dipakai nomor teleponku, bui hira na gabar humakatai, ale dangau. Apalagi molo ipurus rupani, i-teleponi nak Sandra, Ibu Sandra tolong dulu transfer 500 juta, bah ngapalah ipurus mangido, unang mah 500 juta, bah, saya mah langsung, baru songon itu. Ala nomor, wajah, suara bui, ala ni artificial intelligence. Jadi, wahado kita malu aja non, sotuk pamurahu kita percaya. Molo dong nomor telepon naso disimpan, molo so diwajo parjulu di patadaho dirina unak pola tangkat. So ni namon sadok jamot tiam mahita nunga godak korban. Ngagodak korban. Penipuan do takanasing. Jadi kasus na menonjol isaranan 40 juta data BPJS Kesehatan bocor. Jadi lumpuh ya do 2024 lumpuh sistem perbankan sejak 12 jam. Jadi termasuk manuai ke namar TikTokon. Malutung bui pangedo na mangenak tau rui manamar TikToki. Ai gumudang guhida mudara nasi manfaatna. Bui do alai ba ala kadar nama molohu berek do nuaing disi aka provokator do aka hoax do termasuk aka tindakan-tindakan kejahatan. Ya termasuk manuaing dengkado pabotonot to sotung gabe dia rohamuna naing menyebar fotonya ipurus naso pantas di TikToki nga talapor hotu polisi nga dalam tahapan penyidikan jala songoni mah nak pen do dapoton aina buido buat benon namu senasing. Jadi buido basidang ke presiden naing dibayar do songoni apalagi mah ipurus sidak ketu presiden barani. Ayahan sodong di tangan ni presiden naruamu. Sudi alat aparatur lau menumpason pasti bui di tangan ni presiden. Ale bui do di baik kalak na sopa atut tu presiden. Jaka na songoni manuaing alanima na perpudion kamanginang bentuk pengajaran iman tersongo dia mah perlu kesiapan etika dan literasi dengan menekankan pentingnya penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Adong manian dibagas tabi dibagas ni HKBP edukasi etika digital dalam keluarga jala bui matong nian akahuri yang gue ulon nami mai pimpinan kamaten atau preses kapadita di son asa bui niat di papungu yang akoteri remaja pemuda di jo pakar na mangatusi tareng otuson ido niat dolhon ditiki pertemuannya ka kabita mungkin bisa pertemuan resort atau bahkan bisa distrik dengan mengundang seluruh remaja pemuda kita taundang pakar asang giat dibekali nasida asa malu asian maraon jola disimariko na pimpinan media sosial alani akamang kainang mengunjungi terlumu itu akainan nami konferensi perempuanon tersongonom mengunjungi ndak songon tar surat dison jadi sepintas akainang ada cukup alasan dengan persoalan ancaman yang tadi untuk frustrasi melihat keadaan nasional dan global yang terjadi saat ini, tetapi HKBP kita semua mempunyai alasan yang lebih kuat untuk berpengharapan di dalam Tuhan dan hadir sejak 5 tahun lalu hiroma motto nani tawarhot tuhita HKBP dan ruasnya hadir sebagai bagian dari solusi terhadap masalah bukan memperparah, apalagi sumber masalah. Di pergugi tuata meta sudi kainang. Horas meta. Horas, baik terima kasih sekali lagi Pak Rus HKBP sudah menyampaikan bimbingan dan arahannya. Tuhan memberkati selalu dalam pelayanan kepada kita semua jemaatnya. Terima kasih sekali lagi, begitu juga kepada Opung Boru dan pimpinan di sini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan
Amang Kadep Koinonia, Kadep Marturia bersama dengan bersama dengan Eporus HKBP akan meninggalkan tempat. Sekali lagi terima kasih. Iya, baik, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu. Terima kasih untuk dukungannya di acara pada siang hari ini dalam acara ucapan syukur FKP dan seminar pemberdayaan perempuan Partenon HKBP. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara ice breaking. Bapak dan Ibu sekalian, lebih banyak ibu-ibu, siap pertanyaan ice breaking ini. Saya diberikan waktu untuk ice breaking ini 10 menit saja, tidak boleh lebih. Yes, begitu ya Amang Proses ya. Oke, namun pertanyaan ini sebetulnya akan saya berikan kepada ibu-ibu Partonon yang luar biasa. Sudah disiapkan ada 15 hadiah. Tapi yang saya keluarkan 6 saja. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak waktunya lama dong, Nek. Kan begitu, yes? Oke, namun sebelumnya mungkin dengan segala hormat ada sepatah dua kata mungkin yang akan disampaikan oleh perwakilan dari perempuan Partenon HKBP. Mungkin Inang Sintua Helena Manurung akan menyampaikan sepatah dua kata. Oh baik, beliau sudah ada. Baik, kita berikan dukungan, kita berikan tepukan tangan untuk beliau. Ibu dari sini saja. Ya, saat ini beliau akan mewakili para perempuan Partenon HKBP. Dipersilahkan Ibu untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Yes, setelah itu kita masuk ice breaking loh. Baik. Horas madihita saluhna. Horas. Dison hami jongjong amanginang. Ima mewakili sian perempuan Petenun na adong di distrik 2 Silidungon. Jadi parjolo nahu hormati hami amang pendeta Eporus HKBP dan Inang, dan amang sekjen HKBP dan Inang, serta amang Kadep dan Inang, amang Marturia, amang Koinonia, amang Diakonia. Parjolo tapasa mamadok mauliati tu Tuhan. Siala deng asini rohana do papunguhita di bagasan lasni roha di bagas sadarion. Amang Inang, kami sebagai perempuan Petenun na adong di distrik 2 Silidungon merasa bersyukur hiat do hami amang Inang di kehadiran nami di son di Tikyon. Boy hami rap hudul dohot pimpinan ni Huriatta, dohot pimpinan ni Kadep ni Huriatta, dohot preses na adong di Rura Silidungon. Alana dirajumi rohanami amang Inang salilingon sedije do hami marton. Sipata jarang do hami keluar inoroni kebutuhan sehari-hari. Jadi hami adong di son Partonun 40 halak. Jadi merasa bersyukur hami sudah Inang amang. Jadi mau lihat tema di Inang pengurus FKP di HKBP na di Patupa di Bagas Sadarion, ima di ibadah syukuran manang bona tahun di awal tahun 2020 nomon. Mau lihat menang diudak kamu hami tabba parbino tuan nami, tabba pengalaman nami terlumobi hami Partonun gabi tabba ma di boto hami isedo preses setiap distrik. Jala tabba ma di boto hami isedo Eporus nami, salilingon Eporus nami ya Holandi di Facebook dia dong pertemuan jarak jauh. Jadi sonari ngalangsung bedi berek kami amang Inang doho Inang Eporus. Jadi songon Inang Kadep nami ate. Jadi las roha nami pajupak kita sadarion
pertemuan yang luar biasa. Mau lihat tema di pengurus FKP nami ina nami ate. Jadi ima hatasian hami madok mau lihat hami. Jadi di sadarion hami sebagai perempuan petenun sidonon nami bokamu hami amanginang ditang yang muna. Asa gabe ina partonun penenun hami na setia dan berbuah sesuai dengan firman Tuhan. Asa sada ina petenun hami sebagai ina teladan di keluarga nami nang dihuria ganu marsada-sada. Dibuan inang mahami di tangyang nami, dibuan ala amang mahami di tangyang muna. Songon hami hasil tenun nami nang menurun. Jadi kadang merkel do hami, bado bahinon nami mencukupi saluhu non inna hami do. Toy do pe kuliah yanakon, toy do pe ikon gudang ikon balajo nami siganu pari. Hape to sia tonun do bertani hami. Jadi pangidon nami tangyang nami di Tuhan di tahun 2020 nomon saya mertinangi madebata asanggian lam nakko manyan harga tonun ni partarutung di tahun 2020 nomon. Jadi songon imahata sian hami amanginang. Jadi songon hitat partonun atiak kenang marsiapula do hita. Apapun tantangan, apapun cobaan, tetap semangat. Naik turun peharga ni tonutai tetap masih semangat kinang. Nah, tetap mengikut Yesus keputusanku. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. Molo debata dongata ise malota. Jadi songon moto di hamisat diri, doakan apa yang kita kerjakan. Kerjakan apa yang kita doakan. Ima songon hata nami parpudi, horas madihita saluna mauliate. Horas mauliate, terima kasih untuk Inang Sintua Helena Manurung yang mewakili para perempuan partonun. Karena setelah ice breaking sekitar 10 menit, terima kasih ya Inang Sintua, Tuhan memberkati selalu. Nanti kita akan dengan luar biasa, kita juga akan masuk dalam acara seminar. Sudah hadir nanti pembicara kita yang khusus datang dari Jakarta. Nanti biarkanlah moderator nanti yang akan memandu dan memanggil beliau untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan kita akan masuk dalam ice breaking. Dalam ice breaking ini kita mau semuanya sukacita, karena nanti menjelang seminar sukacitanya lebih luar biasa lagi. Dan tadi mengikut Yesus keputusanku, begitu kan Inang Sintua? Mengikut Yesus keputusanku, itu akan kita nyanyikan bersama-sama Ibu Pimpinan. Kita akan menyanyikan bersama-sama mengikut Yesus keputusanku dengan nada dasar Do sama dengan M. Mengikut Yesus keputusanku. Nadanya cepat ya, kita ketawa di sini. Baik semuanya, oke. 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan semuanya. Sukacita, apapun itu, jangan pernah lelah. Semuanya mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus. Kota ingkar, jangan pernah ingkar. Kota ingkar. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Tetap ku ikut, walau sendiri. Putar lingkar. Oke, satu lagi hanya 5 detik kita nyanyikan. Saya hanya diberikan waktu 3 menit, mohon maaf. Sudah dari pengurus. Yang tadi, ya, semuanya berdiri ya. Semuanya, oh ya, haleluya, haleluya, tangan di atas, haleluya, duduk kembali kita, berdiri, haleluya, haleluya.
Inang salah. Puji Tuhan, haleluya. Salah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan semuanya. Inang Preses tidak salah, Amang Preses salah. Karena nggak ada mereka. Nggak apa-apa, kan masa ya. Baik, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita sukacita, saya pasti punya waktu 2 menit saja. Pertanyaannya adalah, 16 hadiahnya sudah ada Ibu Ketua. 6 ya? 6, baik. 6. Pertanyaannya adalah, apakah singkatan dari FKP? Yes. Sekali lagi, apakah singkatan dari FKP? Hadiahnya cuma 6 ya Bu ya. Berdiri. Apakah singkatan dari FKP? Siap. Forum Konferensi Perempuan. Baik, musiknya hadiah akan diberikan kepada Inang Boru Simanjuntak, Boru Tobing. Pokoknya kalau saya nggak tahu, saya bilangnya Boru Simanjuntak saja. Oke, boleh diserahkan Inang Asas kepada Inang Boru Tobing dan sebutkan Ketua Forum Konferensi Perempuan. Yes, enggak, ini Partonon dulu. Mereka hadir, datang. Siapakah Ketua Forum Konferensi? Duduk Bu, mohon maaf. Musiknya ya Bapak Pendeta, siapakah ketuanya? Dr. Anda Sandra Sidabutar. Kita berikan tepukan tangan Dr. Anda Sidabutar, Indrang Sandra Sidabutar. Tapi mohon maaf, pertanyaan yang sesungguhnya adalah, siapakah tadi mantan ketua FKP yang sudah memberikan sambutan secara tapping? Di sini. Yes. Inang Sintua Dr. Seri Rama Butar-Butar. Baik, kita berikan tepukan tangan Inang, dipersilahkan untuk yes. Inang Boru Simanjuntak, Boru Butar-Butar. Inang mendapatkan hadiah, Inang Boru Tobing, Inang Boru Butar-Butar mendapatkan hadiah, dan Inang Boru Manulang juga mendapatkan hadiah. Sudah 3 pertanyaan. Yes, sudah 3 yang mendapatkan, sudah. Baiklah, Inang Boru Butar-Butar belum. Mana sepeda? Aminkan saja Ibu, tidak ada yang mustahil kalau pengurus FKP-nya luar biasa. Baik, masih boleh 3 lagi Ibu Pimpinan. Pertanyaannya adalah, pertanyaan ini saya berikan kepada kita semua yang hadir. Ibu-ibu Partonon kalau mau jawab juga boleh. Yes? Oke. Yes. Kita mengundang 40 perempuan penenun HKBP. Baik. Pertanyaannya, menurut kita sebutkan satu saja kegunaan dari seminar yang nanti. Emang seminarnya nanti? Enggak apa-apa. Seminar yang nanti memberikan. Inang ketawa, emang begitu Inang, namanya juga pertanyaan Inang. Enggak boleh gampang. Pertanyaannya adalah satu saja dijawab. Apakah kegunaannya dengan seminar yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Merdi Sihombing bagi kita semua dan Ibu Partonon di sini? Baik, Inang Boru Simanjuntak, jawabannya adalah iya. Inang Boru apa? Boru Manalo. Satu saja yang mendekati. Oh, menambah pengalaman dan pengetahuan atas seminar yang dilaksanakan pada hari ini. Apapun itu, kita berikan tepukan tangan untuk Inang Boru Manalo. Segala hormat kami boleh persilahkan untuk menerima hadiah dari Inang Boru Manalo. Oke. Dan yang kelima, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Apakah tema pada hari ini? Temanya tinggal dilihat Bu, mohon maaf. Apakah tema pada hari ini menurun iman dalam kasih kepada Tuhan dan keluarga? Apakah tema pada hari ini? Tema 1, 2, 3. Yes, Inang Boru Simanjuntak. Iya, Boru Hasibuan. Saya Boru Simanjuntak maksudnya. Yes. Apakah tema?
tengah keluarga. Pengajaran iman di tengah keluarga. Baik, kita berikan satu buah hadiah lagi. Kulkas kami persilahkan. Yes, akan diberikan oleh Inang Ketua PPD 2 Selindung. Oke, persembahan dari beliau. Oke, Inang Boru Hasibuan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah, bagaimanakah sikap yang utama dari seorang perempuan penenun? Yes. Oke, di mana yang jawab? Ibu penenun, entar dulu Bu, mohon maaf. Enggak, yes. Bagaimana? Ibu tadi menjawab? Sabar, rajin, dan harus fokus. Sabar, rajin, fokus, tekun, dan penuh doa. Seperti itu Inang. Inang Boru Simanjuntak, baiklah kita berikan kembali Boru Purba. Saya Boru Simanjuntak, Tuhan memberkati. Baiklah ini semuanya. Kita akan berikan, Ibu mohon maaf Bu, sudah ditunggu hadiahnya. Yes. Enggak usah. Ya, oke. Baik, 6 pertanyaan sudah kita berikan, sudah selesai Ibu-ibu pengurus FKP. Ice breaking sudah selesai. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Kita berikan tepukan tangan untuk ice breaking hari ini dan kita berikan tepukan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sudah selesai supaya kita boleh sukacita dan kesempatan selanjutnya. Baik, Opung. Iya. Jadi kalau Opung sudah bisik, Tasya, jangan ada satupun dari kita yang meninggalkan ruangan ini sampai selesai. Itu adalah janji Opung, dan Opung akan memberikan kenang-kenangan kepada kita semua yang hadir, 3 orang, untuk setiap pertanyaan yang akan diberikan oleh beliau, Opung Boru. Terima kasih Opung. Tapi kita menunggu dulu semuanya, karena kita akan masuk dalam acara seminar pemberdayaan perempuan penenun HKBP. Dengan segala hormat saya mengundang kepada Sekum HKBP, Inang Kety Hutasoid, untuk boleh memoderatori acara siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih luar biasa MC kita. Tepuk tangan dulu buat Inang Tasya Boru Simanjuntak. Siang ini kita bersyukur kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan sukacita yang sangat-sangat kita rasakan. Terima kasih Opung Boru, Inang Sekjen, Inang Kadep, Koinonia, Amang Preses, Inang Preses, seluruh pengurus BPH, Forum Konferensi Perempuan, pengurus Forum Konferensi Perempuan, pengurus distrik, ketua PPD, dan seluruh pengurus seksi perempuan Huria, terlebih yang kami cintai, para perempuan penenun HKBP, 40 orang sudah hadir di tempat ini, dan kita akan mulai kegiatan inti kita, yaitu seminar tentang pemberdayaan perempuan penenun HKBP. Sebelum masuk ke acara inti, kita harus tahu bahwa kita hadir di sini bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai perempuan yang menenun harapan, menenun iman, dan menenun masa depan generasi bangsa. Saya ingin mengajak semua kita untuk berdiri. Para perempuan berdiri di tempat, dan ketika saya mengatakan perempuan, Inang jawab kuat. Kalau saya katakan penenun, Inang jawab hebat. Kalau saya mengatakan HKBP, bersatu. Mari kita semangati dulu kita sebelum kita mulai memanggil narasumber kita nanti. Perempuan kuat. Perempuan penenun perempuan HKBP bersatu. Perempuan penenun HKBP, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Sekarang saya ingin bertanya, silakan duduk. Saya ingin bertanya kepada para penenun. Apa arti menenun bagi Inang? Bebas, silakan apa yang ada di hati Inang, Inang jawab saja. Apa arti menenun? Karena Inang kan penenun kan? Apa arti menenun bagi Inang? Membuat kreasi sendiri dan
pembelajaran untuk menenun dan membuat sesuatu. Iya. Pembelajaran untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik. Buat Inang, apa arti menenun buat Inang? Menenun bagi saya mengembangkan kreasi yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua, untuk mengembangkan ekonomi keluarga. Tepuk tangan, satu lagi. Apa arti penenun buat Inang? Menguji kesabaran kita di mana kita bisa membentuk suatu pola dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. Tepuk tangan buat semua penenun luar biasa. Jawaban-jawaban yang masuk akal buat kita semuanya. Inang semua, menenun tentunya bukan hanya pekerjaan tangan. Menenun adalah kesabaran. Menenun adalah ketekunan. Dan menenun adalah doa yang dijahit dalam setiap helai benang, seperti benang-benang yang disatukan menjadi ulos yang indah. Demikian Tuhan merajut hidup kita sehingga setiap warna memiliki arti, setiap proses bahkan yang sulit tetap ada dalam rencana Tuhan. Saya tidak tahu apakah lebih sulit menghadapi benang yang kusut atau menghadapi suami dan anak. Coba menghadapi benang yang kusut atau menghadapi suami dan anak di rumah. Menghadapi suami, mana bapak-bapak di sini? Pada kabur semua bapak-bapaknya. Oh, ada Amang Preses, Donald, Sianturi. Mohon maaf Amang, curhatan ibu-ibu. Lebih sulit menghadapi bapak-bapak, kaum ama dan anak di rumah daripada menghadapi benang kusut. Ternyata lebih mudah menghadapi benang kusut buat seorang penenun. Saya sampai mempelajari alat-alat tenun. Saya beberapa tahun yang lalu saya suka berkunjung ke rumah-rumah penenun di Tarutung. Saya melihat ada namanya tundalan ya. Tundalan itu yang sebagai dasar dari tulang belakang. Saya berpikir, saya bertanya kepada seorang penjual tenun, apakah itu tidak tidak menjadi gangguan tulang belakang di belakang? Karena itu harus kuat minum. Ternyata memang banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang penenun untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih kepada seluruh inang penenun yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang sungguh sangat luar biasa. Inang semuanya, ada yang sudah mengenal narasumber kita? Belum ya. Saya ingin sebelum beliau hadir, saya ingin membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita dalam sebuah narasi video kreatif yang akan ditampilkan oleh tim IT kita. Silahkan Amang. Ada yang kenal? Bapak Merdi Siomping? Ada yang kenal? Jangan lihat orangnya. Kenal belum tentu. Ya? Kenal pribadinya, kenal karyanya. Nah, ini adalah perancang busana asal Indonesia yang memiliki kepedulian besar terhadap pelestarian tekstil tradisional dan penggunaan pewarna alami melalui praktek mode yang berkelanjutan dan beretika. Perjalanannya di dunia fashion mencakup pendidikan mode di Bunka dan S-Mod, serta studi kriya tekstil di Institut Kesenian Jakarta. Beliau juga aktif bekerja sama dengan berbagai komunitas adat di seluruh Indonesia untuk mengembangkan dan memberdayakan tenun tradisional. Beliau berbasis di Jakarta, Indonesia, namun memiliki keterikatan yang kuat dengan kampung halamannya di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Di sana, beliau mengelola sebuah pusat tenun ulos. Silakan videonya boleh sambil ditampilkan. Bersama istri dan ketiga putrinya, melalui karyanya beliau terus berupaya menjembatani nilai budaya, keberlanjutan lingkungan,
dan mode kontemporer di tingkat nasional maupun internasional. Mengangkat warisan leluhur. Desainer busana etnik berdarah Batak Toba ini sering memamerkan karyanya yang ramah lingkungan berbahan ulos dalam ajang nasional hingga mancanegara. Meskipun menghadapi banyak rintangan, desainer Merdi tahan lebih dari 25 tahun mengembangkan busana etnik. Merdi yang terlahir sebagai seniman berdarah Batak Toba memiliki komitmen melestarikan budaya lokal melalui fashion berkelanjutan, terutama mengangkat warisan leluhur. Banyak hal-hal yang berkesenian itu saya bisa. Nah, setelah itu saya mengikuti perlombaan-perlombaan. Dulu di daerah perlombaan-perlombaan ya, perlombaan apa saja yang berkesenian. Selalu menang ya di Sumatera Utara. Lalu setelah remaja, ini berpikir nih, ini kalau seniman di daerah ini nggak bisa maju karena memang di negara ini untuk bisa diakui secara luas itu kita harus memang pindah ke ibu kota. Saya pindah ke ibu kota. Tadinya sih pengen jadi penyanyi ya. Jadi sembari kuliah di UI di sastra Jepang, tapi akhirnya berhenti 3 semester. Saya mulai mencari bentuk saya, dicoba nyanyi, dicoba macam-macam, nyanyi di kafe, kemudian nyanyi di klub untuk hidup. Tapi ternyata peruntungan saya bisa jadi seorang desainer. Ada satu peluang untuk mengangkat yang namanya tradisi ataupun yang sekarang orang tahu yang fashion basis budaya atau disebut etnik. Saya kembali ke bangku kuliah, saya kuliah di IKJ, jurusan Kriya Tekstil di seni rupa. Dan dari situ mulailah perjalanan saya, sehingga saya bisa mengangkat kain-kain tenun Indonesia. Dimulai waktu itu di Baduy, itu 2000, saya ada 3 tahun lalu lebih ya, saya bolak-balik ke sana. Dan itu sebuah perjalanan yang cukup berat, karena Baduy itu mereka nggak mau hidup secara terbuka. Itu perjuangan yang berat. Lalu kemudian diteruskan setelah itu karena banyak yang komplain, kenapa bukan kamu angkat budaya leluhur kamu? Nah, dari situ saya mulai itu. Dari 2006 saya bolak-balik ke Tanah Batak di 4 kabupaten. Sepanjang karirnya, Merdi Sihombing sering memamerkan karyanya yang ramah lingkungan berbahan ulos, kain tenun khas Batak. Beragam ulos memiliki makna berbeda. Ulos juga bisa digunakan sesuai perkembangan zaman ataupun tradisi di Sumatera Utara. Motif ini motif yang dulu hanya digunakan oleh pemimpin. Tumtuman, dari kosakata tumtum, mengikat. Karena ini sifat raja. Sifat raja itu mengikat. Jadi perkataan dan tingkah lakunya itu dia mengikat rakyatnya ataupun pemimpin. Nah, seiring waktu pemimpin udah nggak ada, akhirnya dipakai nih sama siapa saja. Sama siapa saja. Nah, kalau di Jawa itu teruntum namanya. Lalu kemudian pakaian-pakaian ini bisa dipakai untuk semua occasion. Bisa untuk yang formal, kemudian semi formal. Bahkan kalau di Danau Toba yang dingin itu bisa dipakai. Untuk Batak Toba itu ada pengecualian yang tinggal di Silalahi. Jadi Silalahi Nabolak, marga Silalahi. Itu ulos di situ tuh berbeda banding dengan daerah yang lain. Bintang Maratur mereka juga berbeda. Ada satu ulos yang cuman hanya ada di sana. Konsepnya seperti harungguan. Nama ulosnya itu Sakupborna. Nggak tahu kan? Sakupborna nih. Semua motif tenun ikat itu dijadikan satu di dalam satu kain. Nah, kami hadirkan kembali tapi untuk fashion. Ini menarik. Ulos ini dulu dipakai oleh Oputa, Raja Sisingamangaraja. Ini ulos dia ini. Untuk dipakai untuk diabit. Ulosnya ini. Kemudian kita gunakan untuk keperluan fashion yang tadinya 2 warna dia. Warna hitam di tengahnya, kemudian di sampingnya warna merah. Ini menarik kenapa? Karena motifnya itu seperti timbul tenggelam. Nih. Dan ini adalah songket vertikal.
kemudian kita hadirkan kembali. Kebayangkan, ternyata budaya itu bisa dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena sifat budaya itu adalah dinamis. Tidak hanya ajang nasional, Merdi berulang kali menampilkan fashion etnik Indonesia dalam berbagai peragaan busana internasional. Salah satunya New York Fashion Week. Ini satu kerinduan karena kami dilahirkan oleh opung kami yang HKBP. Jadi ini doa-doa saya. Mungkin doa leluhur saya bisa kembali lagi ke roots-nya. Terima kasih Ibu Ketua, Ito Sandra, dan juga para pengurusnya. Saya memulainya jadi gini, 2006 saya kembali ke Bonapasogit. Saya ini Batak Dale, karena lahir di Medan, tahu ya di Medan itu nggak tahu bahasa Batak, nggak tahu budaya Batak. Saya dapat funding dari negara Austria, di zaman waktu itu bupatinya Amang Toluto. Jadi biasanya orang datang kemari mau mengambil sesuatu, saya membawa bantuan yang besar sekali. Jadi proyek itu ada sekitar berapa M. Kita dapat perusahaan itu pusatnya di Austria, namanya Lenzing. Mereka penghasil serat alam yang didapat dari chip atau batang eukaliptus. Which is itu yang kalau bicara saya yang benar-benar pendukung dari Green Church, gereja hijau. Saya boleh dikatakan desainer pertama yang mengangkat tentang bagaimana keberlanjutan di negara ini. Saya yang membawa eco fashion ke Indonesia, ethical fashion, fashion yang beretika, yang di dalamnya ada transparansi, kemudian traceability, kemudian apropriasi, nanti saya akan bahas. Dan kemudian bagaimana membangun sebuah ekosistem tenun tradisi bisa menjadi industri padat karya.
Jadi tidak saya yang against atau berantem kepada pemerintah atas kebijakan mereka mengganti alat tenun tradisional gedogan ke akad cukcak. Saya fighting, benar-benar saya berani berantem. Lalu saya ke 4 kabupaten. Samosir di Lumban Suhi-Suhi, kemudian di Toba, Uluan, semua udah kepegang saya. Kemudian Tapalu Utara, Muara, Sibandang, kemudian di sini ini semua ini. Semua saya sampai kemari ini kecuali Sayuta saya nggak masuk karena di situ Panirat. Kemudian Tapanuli Selatan Sipirok. Dari situ kemudian karir saya menanjak. Sampai saya bisa seperti ini. Jadi kami mengembalikan kearifan budaya leluhur kita, yaitu kembali menggunakan warna alam. Jadi waktu itu kami datang kemari, kami survei, kami sedih kali melihat terutama di Tarutung. Penggunaan pewarna kimia itu sangat masif. Bahkan sampai membuang limbahnya itu ke selokan-selokan atau ke paret-paret. Ada satu rumah di seberang Sigeahon, itu seorang ibu itu dia hanya kerjanya mencelup benang. Ternyata ibu itu kena paru-paru. Karena dahsyat sekali. Nah dari situ kami mencoba mengajarkan kembali yang sudah tidak ada budaya celup pewarnaan itu. Bahkan orang-orang tua hanya cerita itom apa segala gitu, bak kudu. Kemudian kami ajarkan kembali. Lalu kenapa kami bisa diberikan funding? Karena padahal zaman itu Indonesia lagi gencarnya bicara tentang batik. Proposal kami bicara tentang ulos, revitalisasi ulos Batak dan reinventing. Jadi revitalisasi itu adalah menghadirkan kembali yang lama dengan format yang lama. Seperti ada beberapa ulos yang kami hadirkan kembali tapi untuk adat. Kemudian kami mencoba menghadirkan ulos dengan tampilan baru, yaitu songket. Kami tahu bahwasanya pemerintah dulu melakukan hal yang tidak tepat dengan memaksa para partunun di Tapanuli Utara membuat songket yang seperti Palembang, tapi mereka tidak mengajarkan bagaimana teknik menggunakan benang yang sangat halus. Karena alatnya itu berbeda. Alat Palembang sama alatnya yang kita di Tanah Batak itu dua hal berbeda, tapi dipaksakan. Sehingga hasilnya tidak maksimal, tapi ditanamkan kepercayaan diri bahwasanya songket Tarutung dengan benang 100 itu paling hebat bisa dicuci. Itu sesuatu yang tidak benar diajari menjadi sebuah pembenaran waktu itu. Oke. Dan yang kami jual adalah mereka penghasil benang dari eukaliptus, bahwasanya hutan adat kami diganti dengan tanaman industri eukaliptus. Makanya kami menang. Jadi 2006 tuh berapa tahun tuh? 20 tahun yang lalu sebelum gereja HKBP sekarang ini bicara tentang bagaimana mengatasi pemanasan global yang sekarang kita rasakan seperti tadi pendeta. Makanya saya ketika gereja HKBP berdiri di depan bicara tentang hijau terhadap bumi ini, saya nangis. Terima kasih kepada HKBP. Saya bangga. Oke, saya mulai dengan saya di sini aja ya. Oke, boleh nggak diputar itunya, PowerPoint-nya? Nah, ulos dan suksesi perjalanannya. Sebenarnya ini perjalanan saya mau sharing kepada Aka Ina Partonun seperti apa, tadi udah sedikit lah.
Oke, ini dari mulai pertama saya datang, saya ketok-ketok semuanya karena saya nggak ngerti. Tapi saya pelajarin bahwasanya kenapa industri tenun ulos di Tanah Batak itu tidak berpihak kepada Partonun. Di sini ada toke nggak? Coba angkat tangan. Toke. Hah? Nggak apa-apa, kita juga butuh toke. Nggak ada ya? Oke. The middleman itu bagus, orang ketiga itu bagus. Tapi pengalaman saya, bahwasanya saya ketemu penenun ini, tiba-tiba dia itu punya toke 3 atau 4 atau 5. Jadi ketika kami datang, kami bawa benang, kami kasih desain segala. Kami datang janjian, dia tenun. Terus kami pikir nanti janji kami datang lagi kemari ya. Pada waktu ditentukan dia dia tenun. Tapi ada bisikan bahwasanya mereka punya toke banyak. Nah, waktu saya datang juga ada tokenya. Saya punya feeling ini ada terjadi sesuatu. Saya tiba-tiba balik ke sana, ternyata alat tenunnya udah diganti dengan tenun yang toke yang lain. Nah, jadi sistem ijon itu harus dibuat yang sehat. Jadi ada semua bagian-bagiannya. Jadi dari situ akhirnya kami berpikir ini ekosistemnya harus dibuat yang benar. Karena pertenun ini seminggu sekali, tutudoi. Dia tenun, kemudian diambil sama tokenya, dibayar, kadang-kadang dia ijon di depan. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Nah, harga kadang-kadang itu ditentukan oleh toke. Waktu Natal sama anak-anak sekolah itu harga dibuat sangat tidak manusiawi. Benar nggak? Betul ya? Oke. Yang terjadi di Samosir lebih parah lagi. Mereka sudah tidak menenun lagi ulos-ulos tradisional mereka. Mereka menenun karo-karo. Jadi punya toke ngasih benang. Mereka semua nanti dijual ke Kabanjahe seminggu sekali. Tapi ternyata itu bukan di Samosir aja, di Silalahi juga. Kemudian di Toba juga, di Tarutung juga iya. Tarutung juga begitu. Jadi udah kayak benang kusut nih ceritanya. Nah, berdasar dari situ kita pelajarin semuanya. Oke, dia lanjut. Nah, kalau kita bicara tentang ulos atau industrinya, kita harus bicara masa lalu. Kita tahu ulos masa lalu itu bukan diperdagangkan ya. Satu kebanggaan. Jadi kalau kita tahu keluarganya keluarga raja, kita bisa tahu mereka mengkoleksi ulos. Karena ulos tidak bisa diperjualbelikan, itu sebuah harga diri. Makanya ulos dulu disimpan, nama ulos berharga, ulos homitan, disimpan di bukan, tempat duduk raja dan tempat tidurnya, hobung. Dulu disimpan semua perhiasannya semua di situ. Oke. Terus ulos-ulos adat itu kita ada ya, namanya ulos homitan itu udah tahu lah semua dipakai untuk adat, urus ragi hidup, ragi hotang, bintang maratur. Sadum itu untuk kita senang dan sedih untuk ke pesta jalan-jalan. Oke. Saya tidak bicara masa lalu. Oke, kemudian lanjut. Nah, masa kini mungkin Aka Ina Partonun bertransformasi, tahu nggak artinya? Oke, dia bertransformasi menjadi wastara modern. Nah, kami membuatnya itu menjadi songket. Jadi songket Tarutung itu sudah bagus. Cuman kelemahannya songket songket Tarutung dia disambung. Ya, disambung. Jadi waktu dulu kami datang, kami buat alat tenun. Sebelum si Tompul sana,
ada tukang buat alat tenun. Kami buat selebar begini, kami bagi-bagikan. Tapi nggak ada yang mampu. Dang tolop au. Dan tolap segini aja udah oke katanya. Oke, buat aja dulu, buat aja dengan sabar. Karena kami gini, apa yang kalian bisa buat itu dikerjai dengan kesabaran semuanya. Tapi ternyata dari 4 kabupaten yang berhasil cuma Samosir. Itu juga karena partonunnya saya kawin ini. Jadi istri saya. Ya, saya belajar sejarah bagaimana misionaris datang ke Tanah Batak. Itu saya pelajarin. Jadi kalau dibilang kenapa Merdi berhasil, saya belajar tentang bagaimana antropologi. Bahkan ketika saya datang ke Tanah Batak, kemana-mana pun, saya belajar seperti apa yang dilakukan oleh antropologi. Saya membawa kepada ibu-ibu itu daun sirih untuk perdembanannya. Kalaupun nggak bawa, lupa saya kasih duit ini ya untuk dembannya. Anak-anak saya bawa coklat, bapak-bapak saya bawa rokok. Jadi ketika saya datang ke satu kampung itu, semua baik sama saya. Terus saya bawa apa? Bawa duit. Saya panggil yang namanya literasi keuangan dulu sangat minim, 20 tahun lalu minim. Saya bawa yang namanya pegawai BRI, saya bukain tabungan. Karena dapat duit dari situ, tabungan 50.000 ada berapa orang. Saya lakukan itu. Nanti kalau tidak percaya, tanya Ibu Toluto. Oke. Terus kemudian melestarikan warisan budaya Batak itu harus melibatkan kolaborasi hulu hilir, kerjasama antara pengrajin lokal dengan desainer. Itu saya melibatkan komunitas pengrajin-pengrajin di mana saja. Saya desainer dari Jakarta. Tuh, dari Jakarta itu harus wajib. Lalu kemudian penggunaan bahan ramah lingkungan. Nah, tadi saya sudah cerita. Oke, kami sudah cerita ini. Lalu kemudian pelatihan yang berkualitas. Nah, ini dia penting sekali. Jadi pelatihan itu bukan sekedar dibuang apa namanya warnanya diganti-ganti, enggak. Misalnya cara menggunakan benang yang halus. Partono di Tarutung taunya benang yang halus itu hanya benang 100. Betul nggak? Betul ya? Nah, ini tantangan. Nah, kami di Samosir akhirnya bisa menenun dengan benang sutra yang halus sekali. Karena cerita legenda dulu Boru Tumandi, dia adalah seorang penenun yang bisa menenun benang sehalus rambut. Artinya bisa dong partonunnya. Iya kan? Nah, itu patokannya. Jadi kami cari tahu cerita-cerita legenda. Dan ini nanti itu akan kami gunakan menjadi kain yang bercerita. 20 tahun yang lalu kami sudah menjual produk kami dengan kain yang bercerita. Nah, ini penting. Penting sekali. Oke. Terus membuat motif. Saya keliling Indonesia, kelemahan penenun-penenun hampir kebanyakan. Kecuali di Tanah Batak. Jago kali buat kristik. Sehingga di sini buat motifnya gampang, cepat bergerak. Kenapa? Karena itu peninggalan daripada misionaris. Jadi kami bukan sekedar desainer yang jual, tapi kami belajar juga bagaimana sejarahnya, kenapa ini bisa terjadi gitu. Itu ya, karena mungkin ya kami sekolah gitu. Oke, kemudian warna juga. Belajar bagaimana
jenis-jenis selera daripada pembeli. Harus tahu pembeli yang Medan seperti apa itu, dari mana. Jadi waktu dia datang, sian dia inang. Oh sian Medan, oh Medan. Pelajari apa ya kesukaan mereka. Sian dia, sian Jakarta, Jakarta lain lagi. Itu loh. Jadi bisa tahu gitu. Kita membuat produk itu bukan kesukaan kita. Bagaimana produk kita disukai banyak orang. Jadi dari motifnya, karena kebanyakan kan begini, dibuatlah tum-tuman semua, tum-tuman itu ulos, disambung. Jadi disambunglah tum-tuman itu, ditenunnya 3 helai. Itu ulos untuk hande-hande, untuk hohos, ikat pinggang. Gitu loh. Jadi kalau di dalam dunia fashion itu namanya apropriasi. Jadi penghinaan terhadap produk budaya. Itu kalau di global itu ada apa ya? Ada aturannya, nggak boleh. Bahkan saya sedih gitu loh. Ulos Hobitan salah satunya, mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Ulos Ragidup dibuat jadi baju, digunting. Padahal proses penciptaan ulos itu tidak gampang. Nenek moyang kita tuh buat Oputa. Dia bagaimana menciptakan ulos Ragidup itu kan sebuah keberhasilan ketika kita hidup, manusia hidup di muka bumi. Sehingga yang memakai itu adalah orang yang udah sahur matua. Dan perlu digondangi karena sukacita. Dibuat baju, ada simbol perempuan satu, namanya pinar halak bawah, pinar halak boru. Itu dibuat jadi baju. Lalu kemudian ulos ragi hotang. Yang di dalamnya itu ada simbol kehidupan. Dan filosofinya di situ adalah rotan yang mengikat erat. Ketika terjadi perkawinan, bukan hanya laki dan perempuan, bukan mereka pengantin aja yang ikat erat. Tapi semua keluarga dengan naungan atau way of life kita Daliana Tolo. Nah ini banyak terjadi tapi tidak pernah ada yang mau bicara. Belum lagi ulos bintang maratur yang dibuat, tahu nggak ulos bintang maratur itu? Kenapa nenek moyang itu bukan menciptakan, kan kita tahu bintang itu kan yang namanya begitu kan. Tapi kenapa kok bintang-bintang kayak gitu motifnya, ikatnya, gatipnya, nggak tahu kan? Dan tidak ada literasi sama sekali. Jadi menurut hemat saya, itu kata Panji, sekarang lagi tren tuh katanya, menurut hemat saya, jadi opung kita yang menciptakan motif bintang maratur, ketika dia malam hari, dulu gak ada lampu, bintang di atas Danau Toba, di Danau Toba itu kelip-kelip, dia lihat pendarannya ke air, keluarlah motif seperti itu, dipindahkan sama dia. Kalau nggak percaya satu kali, coba lihat. Hebat kan nenek moyang kita kan? Nah, jadi kembali, istilahnya saya udah bilang budaya itu dinamis. Bisa disesuaikan dengan perubahan zaman. Bisa aja kita buat misalnya untuk produk fashion dan produk gaya hidup interior ya. Bintang maratur kita buat lebih besar gatipnya. Skalanya, mungkin skalanya 2:1, kita buat 5:1 jadi besar. Contohnya, pernah lihat nggak yang saya pakai ini? Ini kan motif gatip yang ada di tengahnya Ragidup. Saya besarkan, saya lebarkan. Ya. Terus untuk baju, saya ganti dengan benang yang halus. Ini benang 100 nih, tapi ukurannya yang lebih halus. Soalnya kenapa saya bilang bisa dibuat di sini? Karena partonun di Tarutung sudah biasa menggunakan bertenun dengan benang 100. Tinggal benang 100-nya aja yang diganti. Yang biasanya 140/2 yang tebal diganti 210. Gitu loh. Jadi ini bisa dibeli sama semua orang-orang kota.
Jadi bukan ulos itu yang dibuat baju, itu namanya apropriasi. Nah, tapi kan saya nggak berani ngomong, saya harus menunjukkan. Saya ngomongin ini nggak boleh. Nah, solusinya apa? Ya kami buat nih, nanti akan kami launching. Karena songket yang kami buat, jadi tadinya satu kesedihan ketika di budaya kita dalam perkawinan apapun songket Palembang itu menjadi primadona. Dan saya membuktikan ketika saya buat songket Batak, sekarang boleh dikatakan hampir rata-rata pesta tidak pakai lagi songket Palembang, dan songket desain saya itu menjadi acuan, menjadi diikutin semuanya. Saya senang, berarti saya menjadi berkat, sumber berkat. Oke, kemudian akses pasar nasional dan internasional. Nah, di nasional ini mungkin kita ada pameran-pameran, misalnya pameran yang di Tarutung, kemudian di Medan, kemudian di Jakarta ada Inakraf. Tapi di sini udah ditata nggak Akapertonin ini ekosistemnya? Jadi gini, kalau kami dapat order untuk kawinan, itu kawinan orang di Jakarta itu, martupul itu, pengantennya, orang tuanya, adik-adiknya semuanya itu ada berapa. Kemudian pesta adatnya kami bisa terima itu bisa sampai 20. Rasanya nggak mungkin, waktunya cuma 3-4 bulan, 6 bulan. Nggak mungkin bisa dikerjai kan, 20 kan? Nggak bisa kan? Bisa. Betul ya Ibu Ketua? Betul Ibu Ketua? Bisa kan? Nah Ibu Ketua ini, jadi kami sudah melakukan itu. Nah ekosistemnya yang dibenarin. Ya, karena dulu opung kita itu ngajarinya begitu. Yang menggatip sendiri, yang ini sendiri, yang sendiri. Jangan kita kerja sendiri, nggak selesai-selesai. Nah, harus ditekan egonya. Harus ditekan egonya. Lalu kemudian yang menjualnya, ini kami terapkan di daerah lain dan berhasil. Yang menjualnya, jadi kita perlu avalis. Saya sih berandai-andai nih ya, ini kan ada melalui forum konferensi perempuan ini, kita berharap bahwasanya pengurus-pengurus yang di Jakarta atau di sini itu menjadi avalis. Karena ujungnya itu adalah penjualan kok. Penjualan, kita buat, saya bisa ajari sebuah sistem nanti kok. Jadi kita bisa pameran nanti di Jakarta. Jadi nanti diajarin ini anak-anak muda di sini. Diajari cara menjualnya secara online dan secara offline. Kemudian nanti punya stand, diajarin semuanya, sehingga ini terjadi transparansi semuanya. Selama ini kan enggak, yang membawa ke Jakarta saya enggak mau sebut namanya lah. Karena memang saya enggak ikut tuh pameran-pameran begitu. Saya enggak ikut, tapi saya berjanji, kalau seandainya ide saya ini diterima, saya mau turun ke pameran-pameran, tapi mungkin bukan nama saya. Jadi mungkin gini, perempuan HKBP X Merdi Sihombing. Oh saya mau itu, bahkan saya nanti setiap hari itu saya ada di situ. Karena saya boleh dikatakan kayak apa ya? Kayak begitu saya berdiri itu pasti orang datang gitu loh. Itu berkat Tuhan sama saya. Jadi kalau ini terjadi, jadi kan enak tuh. Jadi nanti yang bagian penjualan itu ada. Jadi mulai dari bahan baku, saya akan bukakan bahan bakunya, nggak usah tergantung lagi karena kita bicara tentang supply chain. Supply chain rantai pasok. Susah nggak beli benang? Susah kan? Susah. Saya enggak, gampang. Mau benang apa saya bisa. Nah, saya harus menjadi sumber berkat. Karena saya jadi seperti ini karena Partunun. Jadi harus saya kembalikan. Itu. Jadi di dalam dunia fashion itu sekarang digencarkan dengan transparansi. Tidak boleh kita tutup-tutupin.
kita harus memberikan kesempatan kepada yang lain-lain. Karena rezeki, ketika kita berikan rezeki kita sama yang lain, saya percaya rezeki saya nggak habis. Jadi mungkin seperti itu Bu Ketua, kita mungkin buat sebuah konsep, nanti saya akan bantu. Saya akan bantu bagaimana menata di hulunya. Hulunya kita beneri dulu. Setelah hulunya bagus, baru kita tata semuanya. Asal akapartonunnya jangan cemburu-cemburuan. Satai soloan. Seperti kata pepatah. Baliga mapagabe, tumadakon, arita magabe, masih molohita masih paololoan. Sekali lagi, baliga mapagabe tumadakon si tauluan. Arita magabe molo masih paololoan. Nah, gitu dong. Oke. Akses pasar dan internasional. Oke. Ketika kita sudah kuat untuk akses pasarnya di nasional, itu akan gampang sekali ngebuka pasarnya di internasional. Tapi ingat, pasar internasional itu nggak gampang. Gunanya untuk supaya branding. Karena orang-orang kalau pergi, wah dia udah di luar negeri gini, udah hebat kali, udah tinggi kali itu. Nah akibatnya kita dicari orang. Kita dicari orang. Ya, kita dicari orang. Lalu, nah memberdayakan perempuan Partunun untuk pelestarian. Nah nanti di sini ini konsep-konsep nanti akan dikerjakan. Nanti kita buat ini, kita buat ini, kita buat ini gitu loh. Oke, lanjut. Nah ini nih ya. Saya memang dari awal itu konsentrasi, dari 25 tahun yang lalu saya konsentrasi untuk bicara tentang pewarnaan alam. Tuh. Pewarnaan alam, bahkan ketika bicara pewarnaan alam, ini tidak gampang. Banyak akapartonun ini menjual pewarnaan alam tapi tidak menarik. Karena mencelupnya cuma hanya 2 atau 3 kali, warnanya pucat-pucat. Orang Indonesia tidak suka, bukan orang Indonesia, customer atau pelanggan tidak suka warna alam yang pucat-pucat. Tuh, jadi mesti diingat. Lalu kemudian banyak pewarnaan alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita punya salon, kita punya bakudu. Itu biasanya kalau penenun-penenun misalnya pakai dari Jawa, mereka bawa itu pewarna-pewarna bahan bakunya dari Jawa. Benar nggak? Ada yang sini pernah di pelatihan pewarnaan alam? Ada? Belum pernah? Oh belum pernah, oke. Nah biasanya pelatih dari Jawa itu mereka bawa, kalau saya nggak mau, saya mau data semua tumbuh-tumbuhan di sini. Karena kalau dia bawa dari Jawa sana, kita bukan bicara ramah lingkungan, dia sudah meninggalkan jejak karbon karena dibawa dari sana itu kayak pesawat. Lalu kemudian dari Silangit dibawa kemari, itu berapa banyak jejak karbon? Karena menggunakan pewarnaan alam nggak sesederhana itu. Lalu itu yang waktu saya difoto itu serat rami. Tahun 80 pemerintah itu sudah membuat perkebunan rami di Tele sama si borong-borong itu rami banyak. Jadi mereka itu setelah rami itu dibawa ke Jawa. Tapi sekarang sudah hilang semuanya. Artinya waktu saya beberapa tahun yang lalu saya lihat masih ada tumbuhan raminya di sana. Bisa kita kembangkan. Lalu itu kapas. Nah kami di Samosir sekarang sudah menanam kapas dan membuat perkebunan pewarnaan alam. Bukan untuk skala industri, tapi ini adalah sebuah atraksi pariwisata. Sehingga ketika datang ke Tanah Batak, kalau orang lihat tenun-tenun aja, apa bedanya sama yang lain-lain. Tapi ketika datang tempat kami, ada sebuah pengalaman yang kami kasih tahu. Nanti kami ajari nanti mereka untuk bagaimana membuang biji dari kapasnya, kemudian dipintal, kemudian pakai pewarnaan alam. Itu yang belum ada di Tanah Batak. Maaf Ito,
Ya. Waktunya 15 menit. Oke, ini sudah habis. Oke, lanjut. Ini pelatihan berkualitas, ini kami diundang oleh Ratu Malaysia. Jadi kami mengajari pengrajin di sana, songket di sana. Oke, lanjut. Nah, yang kami lakukan, setiap desain itu kami mengacu kepada tren warna. Misalnya gini, warna yang sekarang apa yang sekarang diprediksikan oleh global. Ini panduannya ada ini. Oke, ini dia. Jadi nggak kita buat asal-asal, nggak ada patokannya semuanya, sehingga tertata, itu namanya ekosistem. Oke, lanjut. Nah, ini tadi akses pasar nasional, ini kami semua udah ngikutin. Oke, coba lanjut. Nah, memberdayakan perempuan Partonon untuk pelestarian. Kami memberikan contoh bahwasanya Partonon itu adalah pekerjaan yang sangat di bawah. Betul ya? Nggak ada pilihan loh. Nah, buat kami enggak, kami mendidik anak kami. Jadi anak kami nomor 1 sekarang diundang kemana-mana untuk bertenun dan dia dibayar sebagai seorang seniman seperti pelukis apa yang lain. Bahkan karya mereka itu diperebutkan. Jadi ini sebuah contoh dari keluarga dulu. Mimpi saya Partonon itu harus naik kelas. Oke, lanjut. Nah, ini perjalanan saya. Ini beberapa yang saya kerjakan. Nih. Nah, kata orang sih, Merdi mahal banget. Ya memang harus mahal, kalau nggak mahal nggak dicari. Oke, lanjut. Terima kasih. Pas kan itu? Pas ya? Oke. Terima kasih kepada Ito Merdi Siombing. Tadi saya ceritakan pengalaman saya. Tadi saya bertemu dengan Ito ini di ruang makan dan saya dipanggil. Tanpa rasa bersalah. Enggak dong, itu manggil saya. Oh iya. Ayo ngaku. Saya panggil itu, saya memperkenalkan diri ya. Kemudian dengan muka tidak bersalah, saya pede aja dengan berpakaian ini. Dan ternyata saya ditegur, kenapa pakai ulos sebagai baju? Gak mungkin saya ganti baju, karena saya gak bawa baju lagi. Jadi saya terpaksa lah pakai baju ini. Karena apa? Saya sengaja memakai yang salah. Sesudah saya disalahkan tadi pagi, nggak boleh ulos dipakai sebagai baju. Tanda tidak ada hormat. Apropriasi. Yes. Apropriasi. Itu kata-kata itu masih belum familiar. Betul. Tapi ingat toh, kenapa saya bisa ngomong? Kalau itu tidak memperkenalkan diri sebagai buruh tasawuf, saya tidak akan mau menegur. Karena itu rupanya. Ngeri kali kan? Jadi dia rupanya takut tadi menegur aku. Aku tadi kulihat, ku bereng-bereng orangnya bisik. Aku senyum selamat pagi gitu kan. Terus orangnya nggak kuat didatangi gitu. Itu Merdi Siombing ya. Tadi mau aku bilang bukan gitu. Jadi itulah terima kasih kepada Itoku. Saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya bahwa ini adalah contoh yang salah. Ini adalah korban mode, dan ternyata para tukang jahit kita semua tidak tahu bahwa ini adalah salah gitu. Jadi ini contoh, mungkin ini akan saya petieskan sesudah dari sini, tidak akan saya pakai lagi, malu soalnya. Nanti saya ganti. Kami membuat desainnya benar-benar idenya dari pengembangan ulos ragiotang. Kalau itu di dalam istilahnya reinventing. Oh. Jadi membuat yang baru, mendesain yang baru berdasarkan yang lama, tapi tanpa merusaknya. Yes. Jadi itu Inang semuanya, kita sangat-sangat bersyukur pada hari ini ya. Begitu banyak ilmu yang ternyata penenun juga mungkin tidak tahu ya. Tidak tahu dengan kenyataan pahit ya, kenyataan pahit seperti ini. Bahwa ulos, hati-hati mempergunakan ulos sebagai bahan dasar untuk pakaian. Dan ini adalah satu pendidikan yang paling penting buat kita. Saya percaya bahwa Inang Sandra sebagai ketua FKP akan memfollow up untuk kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan terus ke penenun. Tentunya tidak hanya sampai saat ini. Ito Merdi juga mungkin nanti akan terus kita ikut sertakan. Direpotin. Iya, kita ikut sertakan terus dalam follow up. Kalau itu melihat di sini kita
mempersilahkan para penenun membawa hasil karyanya. Kita ingin itu mengapresiasi. Kira-kira bagaimana dengan ulos-ulos yang sudah dibuat ini? Apresiasi tentunya mereka. Saya merinding. Kenapa? Bagus sekali. Tuh, bagus. Masih melihat Tepuk aja. tangan buat penenun, AKBP. Aduh, luar Silahkan biasa. dilihat itu. Jadi saya mesti ngapain ini? Dilihat oleh Ito. Saya Iya. mengapresiasi, saya bukan menilai ya. Iya, Nggak mengapresiasi. mungkin saya itu mengajari ikan berenang. Iya kan? Benar nggak sih? Saya hanya bagaimana bisa membuat ikannya jadi gemuk, dagingnya jadi tebal sehingga harga jualnya tinggi. Setuju? Setuju? Yang nggak setuju masuk di luar sorga aja, di pintu dia, ya kan? Oke. Siapa yang membuat ulu torus? Ada nggak? Coba dibagi ulu torus siapa? Coba bawa sini. Icor Moro siapa? Ini saya buat ini pecah. Semua orang suka di luar Batak. Wow, ini 3 lili, 9, ini 20, iya. Iya, itu bukan motif, pinar halak. Unang hidupkan motif ragi hidup, pinar halak. Ini juga ada di Ragiotang. Ini motif kehidupan, jangan lupa ya. Ini karena menjual ini paling penting narasinya, ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini selendang. Oh sarungnya ini untuk hohos ya, untuk hohop ya. Nah itu dia. Capek jadinya kalian kerjain 2 kali. Kadang-kadang disambung sini nggak ketemu dia. Jadi sebenarnya nggak apa-apa begini. Nggak apa-apa, jangan kalau memang nggak bisa dirubah nggak apa-apa. Kita buat nanti motifnya besar-besar. Kayak soket Bali kan disambung. Kan kalian pandai keristik. Udah kita buat nanti desainnya motif by Merdi Sihombing. Jadi ada kenang-kenangan saya. Iya kan? Ada kenang-kenangan perempuan HKBP. Oke. Bagus. Terus ulu torus mana? Hah? Di sini aja lah kita buat di sini yuk. Yuk di sini yuk. Yuk taruh di sini. Jadi saya bisa lihat semuanya ya. Satu-satu nanti habis waktunya dimarahi saya nanti. Nah, nggak boleh melipat kain songket yang ada namanya pakai benang purada kayak gini. Nanti patah. Nggak boleh. Melipatnya juga nggak boleh gini. Harus digulung. Harus digulung. Ini nggak boleh, ini kelemahan kalian semuanya ini, nggak boleh. Ini kan, nih, jadi tidak menarik, orang mau belinya juga males. Jangan digituin, dibuka gini aja, dibuka, di herbang aja gitu. Ayo. Nah, kan ini yang saya bilang tadi. Ya kan, udah capek kali itu ngebuatnya, disambung lagi, ini kan, tuh. Jadi kan sekarang tuh di TikTok semua orang tuh ngomong gini, ulus tuh songket tum-tuman tanpa sambungan, tapi mereka nggak transparan, alat tenunnya nggak dikasih tahu. Nah, nggak dikasih, nanti saya dimusuhin. Nah, nanti pelan-pelan kalian yang saya suruh bicara. Ini apa ini? Ayo semuanya sini, bawa sini. Siapa semua. Yang bawa ayo semua, jangan malu-malu. Sarung pink. Ayo. Bawa semuanya Inang ke depan. Ya. Wah ini bagus nih ulu torus nih.
Ini punya siapa ini? Ipahannya berapa lembar ini benangnya? Ipahannya berapa lembar? Ipahannya? Enggak benangnya ini. 2. Oke. Kalau 1 lama ya? Ya? Lama, duitnya lama ya. Tapi kalau dibuat 1, memang lama waktunya, tapi bisa jual uangnya lebih. Jadi lembut dia, apalagi buat selendang. Ya? Nah ini bagus ini. Nah ini kalau disambung ini bagus nih, desain yang ini nih. Nih. Jadi kayak Bali, kayak songket Bali. Ini Silakan waktu Inang, itu yang sarungnya ke depan. diajarin waktu itu niru seperti Palembang. Ini kayak gini nih. Ini piala-piala, bukan ya? Piala ini kan? Ini terkenal nih piala ini. Ini main itu sulam ya? Di putik ya? Iya main gini kan? Ya bukan di lidi ini kan? Bukan di lidi. Ini lidi, ini yang enggak. Ini yang ini langsung diituin, ini ya kayak buat sadum ini. Ini kayak buat sadum. Ya. Bagus ini. Lambok Tarihoran. Oh, dikasih nama. Oh, ini bagus. Bagus. Memang harus dikasih nama begini. Nanti saya ajarin itu nanti teknis. Oke. Coba. Oke. Takut ketukar ya kalian ya? Ulosnya. Ini kayak ini, ito ini bagus. Karena gini, kalau di India, apa semua itu, kalau kayak gini dikasih nama semuanya. Jadi ketahuan. Di kami juga setiap menenun, dia dikasih nama. Jadi kalau misalnya kurang ini, kita bisa kasih tahu, kamu kurang ini alat tenunnya. Jadi bisa ke tracing dia, bisa ketahuan disisir. Dan buat pengrajin juga dia jadi bisa improve lebih bagus. Oke. Bagus ya. Bagus ini. Ini kainnya mana ini? Ini ada kainnya ini. Soalnya itokku ini mau beli kalau ada itok. Ini itok ini mau beli, bagus sekali ini. Saya nggak janji, nanti tiba-tiba udah ada yang pesan ini. Mending sama kalian ini, mohon maaf ya, ada barang kita beli. Kalau nunggu-nunggu udah tok ulu, pusing. Jangan marah ya. Langsung ada. Kalian percaya? Kalau ada nih, saya bisa jual ini ke Aka Itoku, pasti dibeli. Langsung habis. Itulah Tuhan baik sama saya. Ini bagus. Ini bagus, kenapa saya bilang bagus? Karena ini tren warna 2026. Nih ya, tren warna 2006 tuh warna ini. Yang itu, coba itu. Nah ini. Ini kalau yang punya ini, tolong dibuat benangnya lebih halus, diganti. Ini bisa buat baju, kalau dihalusin. Ya, kalau ini masih tebal. Coba pegang ini. Nah, iya kan, halus kan? Bisa ini. Terlalu kalem. Yang suka kalem ini. Ininya. Ini pasangannya. Nah, ini bagus sekali nih. Terus sambungannya juga rapih. Karena dia pandai, dia cari motif yang gini nih. Nih. Jadi nggak ada resiko, rata dia, tinggal disetrika aja. Biasakan kalau mau menjual, disetrika dulu ya. Ini waktu kalian jahitnya, ini kalian langsung pakai mesin. Pakai tangan. Oh, pakai tangan aja ini. Oke, berarti ini kurang disetrika. Ini? Enggak, ini belum disetrika ini. Belum. Iya, ini bagus. Siapa yang beli ini? Oke, ini bagus sekali. Tren. Iya. Ini
Terlalu sederhana. Bagus ini kalau dibuat baju bagus. Oke, apalagi itu warnanya ini. Wah, ini bagus sekali, ini motif apa ini? Ih, bagus sekali ini. Ini bagus sekali nih. 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 Ini selendangnya mana ini? Ini berapa lidi nih? Bagus sekali. Hah? Ini berapa lidi nih? Hah? Nih, ambil nih. Laku. Laku ya? Ayo, siapa yang nggak kesini kan tuh? Mana coba? Ini siapa yang punya ini? Nah, ini pasti mau buatnya kayak warna-warna alam ya, ya kan? Kalau bisa, besok-besok jangan beli benang warna gini ya. Karena marketnya orang Batak nggak suka warna yang kayak gini. Orang bule yang suka warna gini. Maaf ya, ya. Jadi besok-besok jangan beli benang gini lagi, ya. Ya. Ayo ada lagi. Ini HD ya. HD ya? Kenapa disiratnya, kenapa digunting? Iya, kenapa? Ada lagi enggak sih? Mana? Coba lihat. Ini siapa punya ini? Ini bagus. Kamu komposisinya warnanya juga bagus. Kenapa saya bilang bagus? Kamu lihat warna pink dikasih orange itu bagus. Warna sekarang ya, 2002. Tapi terlalu tebal. Hah? Iya, ipahannya benang putar ini. Oh, diunggas ini kan? Apa? Kan kita bukan jual di onan. Nah ini pertanyaannya, kayak gini katanya. Ini kalau di onan semua harganya sama. Kita bukan di onan ini. Mau naik kelas nggak? Iya mau lah naik. Ayo udah, gimana? Masa pembeli yang diajar-ajarin? Enggak, kalau saya mesti kasih tahu. Ini buat gini, ini buat gini, buat gini, buat gini, baru dikerjain. Nah, saya tanggung jawab. Gitu kan? Ini siapa ini? Ini kartun ya? Ya. Benang 100 ya, benang jahit ini. Benang jahit. Iya, benang polyester ini. Poli. Kurang. Ada lagi nggak sih? Jadi itokku buru apa itu? Siapa yang punya ini? Benang singer katanya ini kan? Benang singer di sini kan? Nah, benang singer ini itu tahu nggak toh benang singer? Jadi benang singer diajari itu benang jahit. Benang yang untuk jahit, benang jahit dari polyester. Nah, benang singer katanya. Itu diajarin orang tuh kayak gini. Saya juga pertama benang singer gitu. Rupanya benang jahit. Iya, ini cepat ditenunnya. Iya kan? Cepat kali ditenunnya ini dibanding benang 100. Iya kan? Karena gak gampang putus.
Oke. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Ya, ini bagus. Habis semuanya. Mana lagi? Coba lihat. Ini bagus nih. Bagus nih. Tinggal pakai warna ini aja, cantik kan? Nanti yang itu siratnya pakai sirat manik-manik. Dia bisa ngangkat dia. Cantik yang beli. Semua yang kita beli yang orange, sirat manik-manik aja. Iya. Sirat si mata. Di sini Setabi ada panirat si mata. Ada. Panirat si mata. Di side Newta ada? Hah? Ada. Tapi udah di booking sama per 33 Ulos itu ya. Udah susah ya. Bagus. Ini harganya berapa ini? Enggak. Lumayan. Silakan Inang yang kainnya ada di depan maju ke depan. Kita hanya punya waktu 10 menit lagi. Iya, biar nggak gemuk, biar nggak tampak gemuk. Ini bagus, ya, bagus ini, bagus. Ini punyanya saya suka, ya. Tahu ini warna apa? Siapa yang ngajari? Warna anggur, bukan bergendi itu. Iya, bergendi itu ini. Tuh. Coba buka, ini boleh nih, boleh nih, kasih. Bagus. Ini bagus nih. Itu bagus loh, itu bagus loh. Itu bagus deh itu tuh. Itu bagus. Apa itu? Oh iya, ya udah yuk, ini udah selesai. Ya ini bagus. 10 menit lagi itu. Yuk, oke. Yang itu udah laku itu. Itu bagus itu. Udah dijual. Oh sini itu bagus itu. Siapa? Kan belum masih di itu. Cantik ini. Nah oke. Oke, gini ya, sebelum kita foto, saya pernah lihat nggak produk yang kami buat? Pernah? Saya kasih lihat biar dipegang ya. Nih, inilah ulos yang ditenun baru mandi. Coba pegang. Ya, jadi lebih halus daripada rambut dia. Ya nanti sama ini nanti. Jangan dituntut benang-benangnya, nanti dikasih ada tolop awut dibalikin sakit hati jadi orang. Harus komitmen. Coba pegang biar jadi tahu gitu. Hati-hati. Oke. Yuk udah. Yuk. Ya terima kasih kepada Ito Merdi Siombing yang sudah memberikan pendidikan kepada kita, pemberdayaan kepada ibu-ibu penenun HKBP, perempuan penenun HKBP yang luar biasa. Saya persilahkan Inang untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Yang sudah lengkap di depan itu akan diambil oleh bidang ekonomi kreatif UMKM FKP untuk mulai ditawarkan kepada peserta kita semuanya. Silahkan kembali ke tempatnya masing-masing, Inang
Pendeta Tio Minar, Inang Reni. Oke. Ya Inang semuanya, kita mengucapkan terima kasih kepada Ito Merdi Siombing yang sudah memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita. Kita menunggu kepada Inang Penenun semuanya, kita menunggu follow up dari Forum Konferensi Perempuan untuk tidak hanya stop sampai di sini, tetapi kita akan berlanjut, ada kelanjutan dari pemberdayaan yang akan dilakukan oleh Ito Merdi Siombing. Terima kasih kepada Ito, Tuhan memberkati dalam setiap pergerakan-pergerakan yang Ito sampaikan, yang Ito lakukan sebagai aset negara, aset bangsa, aset HKBP, aset suku Batak yang ada di negeri kita. Terima kasih, dan kepada penenun tentunya kita bukan hanya menjadi pengrajin tenun, tetapi kita adalah penjaga identitas. Seperti yang tadi saya sampaikan tentang ulos, bagaimana kita harus mempergunakan ulos di tempat yang semestinya, bukan sembarangan dibuat. Mungkin kepada Ito Merdi, kita akan berfoto sejenak dengan Opung, Eporus, dan Amang Kadep. Untuk boleh kita semuanya berdiri bersama-sama. Kita berdiri. Cek, Ito. Oh, sebelum itu kepada Ito Merdi, dipersilahkan kepada Ibu Ketua Forum Konferensi Perempuan beserta. Sebelumnya saya ucapin kalau tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan kepada Aka Ina Partonun, mohon maaf ya, jangan dibawa ke hati. Ya, oke, terima kasih. Silahkan Ito, kita akan, saya serahkan kepada Katasia untuk melanjutkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ito Merdi Siombing yang sudah memberikan waktunya hadir di sini, dan semoga dengan waktu yang singkat semua yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi kegunaan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ito, dan tentunya kami mempersilahkan para ibu untuk duduk kembali. Telah hadir bersama dengan kita juga para pimpinan, dan di sini dengan segala hormat kami ingin memberikan tanda kasih cenderamata kepada Ito yang luar biasa, dan akan diserahkan oleh pimpinan HKBP Opung Eporus. Kami persilahkan didampingi oleh Opung Boru. Kami persilahkan OP Eporus Amang Pendeta Dr. Victor. Yes. Tinambunan MST bersama dengan Opung Boru didampingi oleh Kadep Koinonia, Kadep Marturia bersama dengan Ibu Pimpinan. Kami mengundang Inang Ibu Sekjen, begitu juga dengan Inang Omega Sitorus, Inang Nyonya Kadep. Dan sekali lagi kami juga mengundang kepada Kabiro dan seluruh pengurus FKP HKBP bersama dengan Koordinator Bidang UMKM Inang Reni Syagian dan Inang Pendeta Tio Minar Ujung STH MPDK. Oke, baik. Kami serahkan kepada Ketua FKP, Ibu Sandra Sidabutar. Permisi Opung. Untuk Ito Merdi Siombing, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan Ito untuk datang jauh dari Jakarta ke sini. Walaupun beberapa hari yang lalu Ito baru masih di Melbourne waktu saya telepon dalam rangka mempromosikan ulos di sana ya, di Melbourne. Oke. Kami berharap seperti tadi yang Ito sampaikan,
itu akan menjadi narasumber kami juga, karena kami Forum Komprehensif Perempuan berkomitmen dalam satu program pemberdayaan perempuan untuk selalu memberikan perhatian kepada Partonun warga HKBP ya, dan kami mengharapkan itu juga akan menjadi salah satu narasumber kami untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan Partonun HKBP. Sekali lagi terima kasih, kami serahkan ke Opung. Kepada pimpinan HKBP bersama Ibu dan semua ketua FKP, kami harapkan dengan segala hormat boleh menghadap, kita balik arah. Akan diambil oleh para fotografer dari depan, dan kami mengundang kepada kita semua untuk boleh berdiri semua, kembali kita akan berfoto seperti tadi. Baik, ya dengan segala hormat kami mengundang kepada Amang Preses bersama Ibu, Inang Preses, kami persilahkan untuk berfoto bersama. Baik, Amang Preses, kami mengundang kehadiran Amang berfoto bersama di depan, dan semua kita yang lain, baik, kita ada di belakang berfoto dengan rapi, karena foto yang diabadikan akan dimasukkan dalam majalah. Oke, cover majalah, setelah itu televisi. Oke, belum. Rapih dulu semua, tolong diatur. Bapak fotografer, sudahkah dapat semua? Sudahkah oke? Iya. Oke, sudah selesai. Sudah aman ya untuk cover majalah? Aman ya Itoko semua? Baik, untuk masuk majalah sebagai cover dan untuk di televisi juga aman semuanya. Kita kembali lagi mengikuti acara selanjutnya. Tidak lama lagi tapi sukacita, dan musik tetap boleh untuk mengiringi kita. Amang Pendeta Franz, kami mohon. Iya. Ya, ada pertanyaannya. Ya, khusus untuk ini. Baik, yang mau bertanya, tadi seperti yang sudah diinformasikan, Opung Boru mau berbagi berkat karena sukacita untuk 40 perempuan Pananun HKBP yang sudah hadir. Yes, oke, musiknya tetap ada loh, Bapak Pendeta. Satabi Opung, apakah Opung yang mau baca atau saya yang baca? Oh, saya yang baca saja. Baik, terima kasih kesempatannya. Ada hadiah 3 pertanyaan khusus untuk Pananun, bukan saya. Pertanyaannya, siapakah, kita boleh menatap di sini, Eporus HKBP, tar dulu, santai, Belanda masih jauh Bu. Siapakah nama Eporus HKBP yang pertama? Yes, yang pertama, mohon maaf. Yang pertama ada dalam ruangan ini, yang pertama. Oke, sebutkan nama dan boru, jangan boru Simanjuntak lagi. Eporus yang pertama adalah Pendeta Dr. I.L. Nomensen. Tahun apa? Sebentar ditanya dulu sama yang berkepentingan. Opung benar ya Bung ya?
Bener di situ gitu ya Pung ya. Emang Opung baik banget gitu ya Pung ya. Semua yang ada langsung dikasih lihat. Oke. Terima kasih Opung Boru. Tapi Opung yang akan menyerahkan siapa? Oh mereka nanti maju. Baik. Terima kasih Inang. Inang luar biasa, pintar banget. Belum lahir tapi Inang ngafal. Tuhan berkati selalu. Oke, nanti kita maju. Inang sudah boleh maju. Siapakah Eporus HKBP? Siapakah nama Eporus HKBP saat ini? Oke, diulang. Penenun. Siapakah nama Eporus HKBP saat ini? Yes. Dr. Victor Tinambunan. Bisa lengkap. Dr. Victor Tinambunan. MST. Yes. Benarkah? Sebentar saya tanya dulu, siapa tahu salah loh. Jadi Inang namanya Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST. Benar. Apakah Inang kenal dengan beliau? Pastinya Inang kenal. Oke, Inang boleh maju ke depan. Inang Boru Simanjuntak. Yang ketiga, siapakah Ketua FKP? Belum, mohon maaf. Siapakah nama Ketua FKP saat ini? Siap. Baik. Yang mana Opung? Oh iya, Inang Boru Sidabutarkah atau Boru Huta Barat? Inang Boru Sidabutar. Oh, Inang Boru Sidabutar. Oke. Inang Sandra Boru Sidabutar. Kupikir Inang Boru Sidabutar, Nek. Oh, Inang Boru Manik. Baik, jadinya adalah Inang Sandra Sidabutar, Nyonya Huta Barat. Baik, kita berikan tepukan tangan. Terima kasih sekali lagi. Inang Manik, kami persilahkan untuk maju. Semua yang mendapatkan hadiah, kami persilahkan. Dan dengan segala hormat juga kami mengundang Opung Boru bersama dengan Inang Pimpinan, Inang Sekjen bersama dengan Inang Kadep Koinonia, Inang Omega Sitorus boleh mendampingi Opung Boru. Inang cantik sekali, Inang cantik kemari. Kami persilahkan. Yes, baik. Baik Ibu, yang lebih dulu menjawab tadi di situ, oke? Ya, baik. Musiknya ya? Iya Inang semuanya. Kalau Inang punya kainnya, saya kasih hanya pasangannya aja sama ongkos jahitnya. Ya, terimalah ya Inang ya, walau sederhana ya. Iya. Opung Boru bersama dengan Inang Sekjen, Inang Boru Sagala, dan Inang Kadep Koinonia, Inang Omega Sitorus berkenan untuk memberikan hadiah kenang-kenangan kepada para perempuan penenun yang luar biasa. Kami mohon kesediaan Opung dan Ibu pimpinan lainnya untuk boleh berfoto bersama untuk diabadikan bersama-sama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Opung Boru untuk tanda kasih sukacita kepada para perempuan penenun dengan 3 pertanyaan yang sudah dijawab dengan benar dan tanpa salah. Oke, stop dulu. Kami mengundang para BPH FKP. Oke, Ibu Sandra bersama sebentar Inang, bersama Ibu Keti dan Inang Tiara bersama dengan Inang Mindo. Kami persilakan untuk berfoto bersama. Oke. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara pemberian sukacita juga kepada para perempuan penenun HKBP yang sudah hadir. Seperti yang sudah diinformasikan bahwa kepada semua yang hadir akan diberikan sukacita berupa sembako yang nanti juga akan diserahkan oleh pimpinan, oleh ketua dan pengurus FKP, oleh Preses dan ketua PPD. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Opung, terima kasih Inang sekalian, Tuhan memberkati. Semakin semangat di dalam menenun dan memberikan hasil yang baik. Selanjutnya kita akan masuk, Ibu Ketua, kita akan masuk dalam acara pemberian sembako. Ya, kita akan percepat sedikit
Ibu-ibu, pemberian sembako untuk 40 orang ini sebagai tanda kasih karena ibu bersedia untuk hadir di sini memberikan waktu ibu dalam kesibukan ibu sekalian. Dan yang pertama kami akan memanggil 20 orang yang pertama. Untuk itu yang 20 orang langsung berdiri saat saya panggilkan, boleh berdiri di sini, oke? Kepada Inang Santi Juniati Simanungkalit, selanjutnya Inang Tiar Maida Sihombing. Inang Satabi Inang Santi Juniati Simanungkalit. Baik, Inang Tiar Maida Sihombing, Inang Tutur Lumban Tobing, Nurliana Damani, Elvina Situmeang, Ika Susanti Sihombing. 20 orang akan saya panggil. Jeti Manulang, Sulastri Panggabean, Mortiani Nenggolan, Deni Simorangkir, Inang Rina Citra Dewi Hutapea. Baik, ke-12 Inang Rustina Hutagalung. 13 Ibu Mawar Bancin. Selanjutnya Ibu Yanti Desima Lumban Tobing, Ibu Lastri Erlina Simorangkir, Ibu Gonop Simorangkir, Ibu Nurmala Nenggolan, Ibu Helen Butar-Butar, Ibu Ida Jerni Purba, dan yang ke-20 Ibu Jelita Tanjung. Baik Ibu, mungkin boleh agak di sebelah sini, kita atur agak maju. Boleh agak maju Ibu? Yes, oke, di sini. Nah ya, oke, baik. Supaya, dan kami mengundang juga kepada PIC dari akan memberikan sembako. Iya, baik. Kami mengundang kepada Amang Kadep Koinonia, Amang Kadep Marturia bersama dengan bersama dengan Ibu Pimpinan dan Preses untuk boleh menyerahkan sembako sebagai tanda terima kasih, tanda kasih atas kehadiran mereka di kesempatan yang berbahagia ini. Kami persilahkan Amang Kadep Koinonia, Amang Kadep Marturia didampingi oleh Opung Boru bersama dengan Inang Sekjen, Inang Kadep Koinonia. Yes, diberikan. Iya, kami mengundang para preses Amang Donald, Amang juga loh, Amang Wisno, baik, Amang Lumban Gaul, Pendeta Lumban Gaul, sepertinya masih ada. Baik, Amang Preses kami persilahkan, Inang Pendeta Rinta, oh sudah beliau, dipersilahkan Amang Preses. Sebentar, sudah 20, sebentar, baik, sebentar Amang Kadep. 1, 2, 3. Ya, 11, kami mengundang 9 orang lagi para pendeta yang hadir, begitu? Yes? Ya, Inang Kabiro, 9 orang lagi, baik, kami panggilkan di sini. Amang Pendeta Syagian, kami persilahkan. Inang Kabiro, kami persilahkan juga. 9 orang lagi, kami mohon. Lalu Inang Martalena Sinaga, Inang Pendeta Harminto Sihombing. Baik. Baik, Bibel Fro Asni Pasaribu kami persilahkan. Baik, nggak apa-apa. Pendeta Daniel. Oke, Amang Pendeta Daniel. Beliau Amang Pendeta Daniel Napitupulu, Kabiro Pembinaan kami persilahkan, 9 orang lagi. Ya, sebentar Inang Pendeta Simamora, Satabi Inang, kami undang. Iya, baik, Satabi Amang. Ibu-ibu yang terkasih, kami mohon mundur 1 langkah lagi, ya. Dan yang sudah ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, masing-masing akan memberikan kepada ibu-ibu tanda kasih berupa sembako di dalam acara yang penuh sukacita ini. Baik. Ada 20 orang. Oke, Inang FKP, Inang Sandra, Ketua FKP. Ini sudah 20 orang,
sebentar, Satabi Inang. 2, 4, baik Amang, ku hitung. 6, 8, 10, 12, 14. 14, tadi 19, kenapa? 14, 15. Satabi Inang masih bisa 5 lagi. 5 lagi. Iya. 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 Iya, baik. Masih ada 3. Iya. Kami persilahkan. Iya. Inang Proses Sidikalang, Satabi. Ya. Selindung sudah. Kumbang sudah. Ya, Inang masih menuju ke tempat. Oke. Udah Inang Tasya. Satu lagi. Ya, kami mohon kesediaan fotografer untuk yang memberi dan yang menerima di foto masing-masing. Inang para perempuan penenun, partonun yang hadir di sini, kami sangat bangga kepada Inang semua dan berterima kasih telah hadir di sini. Inang semua adalah pahlawan keluarga yang meningkatkan perekonomian keluarga. Kami minta Inang selalu bersemangat, tetap berkomitmen dan bergantung semua kehidupan Inang semuanya ke dalam Tuhan saja. Kami FKP sudah berapa kali mengadakan pertemuan dengan Inang. Doakanlah agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk Inang supaya kami bisa berkontribusi meningkatkan kemampuan Inang dalam bertonun, ya. Dan di sini bukan hanya pengurus FKP, tetapi dari pimpinan hingga pelayan penuh waktu juga hadir di sini dan pasti akan selalu mendoakan Inang supaya Inang tetap semangat dan kuat. Dan ini sebagian kecil, jangan dilihat dari isinya ya Inang, tapi ini adalah benar-benar bentuk perhatian dan kasih kami kepada Inang semua. Terima kasih. Oke, siap. Maka bersama dengan ini pemberian sembako sebagai tanda kasih kepada seluruh perempuan penenun HKBP yang hadir di tempat ini diserahkan dengan sukacita. Di foto yang memberikan. Oke. Yang memberikan berfoto. Oke, satu persatu. Haleluya, memuji Tuhan, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang tetap di antara tetap akan ku memerahkan namanya. Jangan selalu akan ku cerita. Oke, ya sudah diserahkan. Baik, sambil difoto. Ya, kembali Amang Pendeta Daniel Napitupulu juga akan menyerahkan kepada Ibu Penenun.
Dan terakhir diserahkan. Baik. Oke, sudah difoto yang memberikan dan yang menerima. Ya, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Abang Preses, kepada pimpinan HKBP, Opung Boru bersama dengan Ibu pimpinan. Iya, oke. Oh, iya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi penuh sukacita. Dan saya akan memanggilkan untuk 20 yang berikutnya. Ibu Rosnalita Sihombing, Ibu Frida Dermawati Purba, Ibu Lambok Tarihoran, Ibu Jenny Situmorang, Ibu Teorida Sibuya, Ibu Sarnita Naibaho, Ibu Lisna Lumban Tobing, Ibu Lastri Syahaan, ininya gak enak ya, Ibu Sintua Helena Manurung, Ibu Sintua Teti Simanukalit, Ibu Saryana Sitompul, Ibu Mega Dewi Simorangkir, Ibu Lena Panggabean, Ibu Marlina Pandiangan, Ibu Mary Marsaulina Tobing, Ibu Nur Cahaya Lumban Tobing, Ibu Henida Pasaribu. Baik, Inang. Ibu Evi Esther Panggabean, Ibu Margareta Marpaung, dan yang terakhir Ibu Chin Siregar. Kami persilahkan. Baik, baik, siap. Dan kami mengundang kepada seluruh ketua PPD yang hadir di kesempatan hari ini. Kami persilahkan untuk boleh berdiri di depan masing-masing dari para ibu partonon. Sama PPH. Iya, oke. Seluruh ketua PPD. Baik, ya dipersiapkan dulu, kami persilahkan. Seluruh pengurus FKP HKBP kami undang segera. Kepada seluruh ketua PPD kami persilahkan. Kepada Nyonya Preses yang saat ini hadir, kembali kami mengundang Inang untuk boleh mohon berkenan memberikan kembali kepada para ibu-ibu yang luar biasa yang sudah hadir. Kepada seluruh ketua PPD yang hadir, seluruh pengurus FKP, kami juga mengundang kepada ibu ataupun Inang Preses yang hadir. Inang, Ibu Kabiro Perempuan juga, Inang Risma kami undang. Inang Pendeta Teominar Ujung kami persilahkan. Kami juga, dan tanpa mengurangi rasa hormat, kembali kami mengundang kepada Opung Boru, kepada Inang Sekjen, Inang Kadep Koinonia. Kami mohon kesediaan Ibu Pimpinan juga untuk boleh memberikan. Kami persilahkan Opung, Inang Preses, Inang Omega, Sitorus, Kabiro, sudah cukup? Masih dihitung sebentar? Sepertinya masih kurang 2 orang lagi, sepertinya. Jika masih kurang, sepertinya Satabi saya hitung dulu ya. Kami mengundang kepada Inang Reni Syagian selaku Korbit UMKM FKP. Masih ada berapa lagi? Pas? Sudah. Inang Reni? Untuk Inang Reni sudah? Satabi Inang Reni. Inang Elsas, Inang Reni. Oke, kembali lagi kami persilahkan kepada Ibu FKP untuk ngomong. Terima kasih sekali lagi untuk Inang semua untuk kehadirannya memenuhi undangan kami, dan kami berharap kita bisa selalu bertemu kembali di acara pemberdayaan selanjutnya.
selalu jaga kesehatan Inang dan tetap semangat. Ini sebagian kecil dari apa yang akan kami berikan, dan jangan lihat dari apa yang diberikan, tapi lihatlah bahwa ini adalah bentuk perhatian dan tanda kasih dari kami. Terima kasih. Ya, baiklah. Kembali akan diserahkan kepada ibu-ibu yang luar biasa, 20 perempuan Partonon HKBP. Kembali masing-masing menyerahkan, dan fotografer untuk mengambil foto yang menyerahkan dan yang menerima masing-masing. Oke. Ya, diterima dengan sukacita. Masih kurang satu lagi. Sebentar. Satabi sebentar. Ya. Oh, ada 4. Oke, baik. Nanti segera akan disiapkan oleh pengurus FKP. Hari ini ada 41 orang yang hadir ternyata. Ada 41. Baik, para ibu, Satabi kami mohon maaf jika ada yang terlewatkan 1 orang. Segera akan disiapkan. Boleh tahu siapa yang belum mendapatkan? Oh, Inang. Baik, Inang. Wait ya, Inang ya. Satabi Inang sebentar ya. 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 Iya, nanti akan diserahkan langsung. Terima kasih para ibu, kami akan menyerahkan secara langsung kepada ibu. Kami mohon waktunya sebentar saja. Ibu nanti boleh menghubungi kepada ibu, boleh kepada saya, nanti saya sampaikan, atau kepada Ibu Elinda Nababan. Inang Boru Simanjunta, bukan ya? Boru Tobing. Baik, semuanya sukacita, semuanya senyum. Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya, jangan pulang. Karena kita segera akan masuk doa penutup dan doa makan siang. Inang Boru Tobing kami persilakan dulu, tunggu sebentar. Baik, kami persilakan untuk kembali semuanya. Terima kasih. Dan semua produk yang tadi dibawa, segera didaftarkan kepada Inang Reni Syagian selaku Korbit UMKM FKP. Setelah ini supaya rapi semuanya, dan nanti akan kami pajang, dan bagi kita para ibu yang hadir ataupun bapak mungkin yang akan memberikan untuk istri terkasih ataupun keluarga, ulos yang dipajang itu dijual. Jadi dipersilahkan nanti menghubungi Inang Reni, dan Inang Reni akan menghubungi untuk perempuan penonton yang hari ini membawa produknya. Baik, terima kasih. Dan kita akan masuk dengan doa penutup tentunya, karena kita akan tutup dengan doa dan sekaligus doa makan siang. Dengan segala hormat, saya mengundang kepada Amang Presses Distrik 2 Selindung, kepada Amang Pendeta Dr. Andus. Oh, iya, oh baik. Ya, siap. Amang David Sianturi, kami persilakan. Oh, Donald Sianturi, kami persilakan untuk menutup dengan doa dan doa makan siang. Baik, Amang. Atong tabaw jumulota, tapasonang martang yang mahita. Hupuji basang apami, gormi o Tuhan nami, nasa itotong basa mangaramoti ulaw nami, mamuka na sugut sa hatu arianon.
Saya tupak masaluhut na iben sanga puji-pujian di guarmu. Las ni rohanang di huriam. Talungu bima diaka paropuan. Secara khusus tahe akai nanami partonun. Nama kalau jahon ulaon na. Saya totong pasu-pasu jala pargugoy na sida. Mangulaw-ulaon naong pinasahami. Tupak o Tuhan nami. Asa perhitiamu doy mangusehon aka siniroham tujulan narion. Di tongan ni keluarga akan narikoti. Pasu-pasu nang pengurus ni FKVon nau makalojahon ulaunon. Asa saluhut ni Tuhan nami jalo omu. Gabi pilihan na dia sudi akan afinatufa ni akan aposomi. Baik nasa ngapon di guarmo las ni roha nang ditonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu nang uluan nami pimpinan nami. Na manguluhon huriam HKBP. Asimaroham o Tuhan nami. Mangulum maham sa tokin majalo asi dohot tolong ni roham. Mariti si panganod do sinumon. Naong pinarade niya si dohot tolong ni roham. Pahirbak tangami Tuhan mamasu-masu. Asa makroon gugu hay pasod di pamatang nami. Ganu marsada-sada. Tupak kami nang dinalahu mulak kami. Tumopot akka ulaw nami anon. Di bagasan Kristus Jesus. Martang yang kami. Amin. Musiknya boleh. Terima kasih sekali lagi kepada Amang Pendeta Dr. Andes Donald Syanturi MDiv untuk doa penutup dan doa makan siang. Dan kami persilahkan kepada pimpinan HKBP, kepada Opung Boru, juga para ibu pimpinan, kepada Presas bersama dengan ibu, kami persilahkan untuk menikmati makan siang. Dan kami juga mengundang kepada seluruh pengurus FKP dan kita yang hadir untuk menikmati makan siang di kesempatan hari ini. Dan ibu-ibu yang mungkin masih menunggu nanti untuk menikmati jamuan siang yang sudah dipersiapkan, kami persilahkan juga mungkin ada yang mau nyanyi, kita menghibur mereka dengan lagu-lagu. Jangan ada yang pulang dulu, sambil makan, sambil menikmati lagu-lagu yang luar biasa. Dan tentunya di sini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada BPH FKP, kepada Ketua FKP Inang Sandra Huta Barat, begitu juga kepada Sekum FKP HKBP yang cantik, yang luar biasa, Inang Keti Huta Sohid dan Inang Tiara Syanipar. Selaku Bendum FKP HKBP, terima kasih untuk kehadirannya, waktu yang diberikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan kami, pimpinan HKBP yang luar biasa, Amang Kadep Koinonia, terima kasih Amang Pendeta Dr. Donald Sinaga. Tuhan memberkati selalu Amang dalam pelayanan bersama dengan Inang Boru Sitorus, bersama dengan anak-anak yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Amang Kadep Marturia, Amang Pendeta Bernard Manik MTH untuk kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang luar biasa, kepada Ito Merdi Sihombing yang sudah hadir. Jadi bagi kita semua yang mungkin mau bertanya-tanya boleh, mumpung beliau masih ada di sini. Di mana beliau dengan kesibukannya sana sini dengan luar biasa dengan karya-karya beliau, mungkin mumpung beliau masih ada di sini bersama dengan tim dari Ito Merdi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ito Merdi, kami persilahkan untuk menikmati makan siang. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Preses 7, Distrik 7 Samosir, Inang Pendeta Rintalori Sianturi yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini. Tuhan berkati, selamat melayani Inang bersama jemaat di Samosir. Sampai ketemu lagi kita di Jakarta dan dimanapun Tuhan izinkan kita bertemu. Amin. Kami terima kasih kepada Kabiro Perempuan, kepada Inang Bibilfro Risma Sinaga, STHM Hum, bersama dengan tim dari Kabiro Perempuan HKBP dan seluruh Kabiro yang hadir di kesempatan siang hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua PPD Distrik 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, dan 16 yang sudah hadir bersama dengan anggota jemaatnya dan proses yang hadir di kesempatan siang hari ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para ibu perempuan Partonon HKBP yang luar biasa, dan tentunya acara hari ini dapat terlaksana dengan baik dan selesai hanya karena kemurahan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada song leader yang sudah ikut ambil bagian di dalam ibadah. Begitu juga kepada Amang Pendeta Frans Sormin yang sudah ikut ambil bagian. Amang, Tuhan memberkati selalu Amang dalam pelayanannya. Amang Pendeta, terima kasih. Kepada tim multimedia, terima kasih HKBP Piara Jata Rutung. Tuhan memberkati selalu. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Untuk fotografer yang luar biasa, lari kiri kanan atas bawah depan belakang, semoga hasilnya baik. Terima kasih ya Ito, terima kasih, Tuhan memberkati. Begitu juga yang sudah live streaming. Apabila dari kita masih ada yang live streaming, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati selalu. Terima kasih juga untuk Korbit UMKM FKP Inang Reni Siagian Borusinaga. Jangan lupa dibeli Amang Inang, harganya sangat amat bersahabat. Jadi ini adalah produk, jadi tidak henti-hentinya saya menghimbau kepada kita semua. Baik, Amang Bernard mau nyanyi ya.